Bab 3461, Gongsun Suanyuan. Para jenius muda lainnya dikejutkan oleh penampilan dingin dan brutal dari Ling Jueyun dan pemuda yang berlumuran darah. Mereka tidak ragu-ragu untuk menghancurkan token giok mereka segera setelah mereka merasakan sedikit bahaya. Meskipun menghancurkan token giok berarti mereka akan tersingkir dari pertempuran jenius di alam Devata, tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan hidup mereka. Bahkan jika mereka bisa menjadi terkenal jika mereka melakukannya dengan baik di Battle of the Geniuses di alam Devata, semuanya akan sia-sia jika mereka kehilangan nyawa. Terlebih lagi, karena sebagian besar dari mereka adalah individu yang berbakat, bahkan jika mereka tidak melakukannya dengan baik dalam pertempuran jenius di alam Devata, mereka masih dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan cara yang berbeda. Aku tidak tahan lagi. Saya pergi. Terlalu berbahaya di sini. Aku akan berbaring untuk saat ini dan membuat comeback selama ronde ketiga. 3 lawan 1. Betapa memalukan. Aku akan pergi dulu. Jika salah satu dari kalian berhasil mencapai babak berikutnya, aku akan menantangmu untuk berduel dan membunuhmu. Satu demi satu, para jenius muda menghancurkan token giok mereka dan meninggalkan arena pertempuran ketika mereka melihat kelompok lain diserang. Karena ada begitu banyak peserta, tentu saja akan memakan waktu lama untuk menghilangkan jumlah peserta yang ditentukan. Namun, setelah Ling Jueyun dan pemuda yang berlumuran darah itu bergerak, sepertinya menimbulkan reaksi berantai. Pada akhirnya, ronde kedua dari Battle of the Geniuses di alam Devata berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam dengan 300 orang maju ke ronde berikutnya. Di antara 300 jenius muda, lebih dari 90% dari mereka sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2 setidaknya. Di sisi lain, ada sejumlah kecil peserta di antara 300 yang hanya berhasil maju ke babak ketiga dengan menyuap peserta yang lebih kuat untuk membantu mereka. Meskipun beberapa orang ini tidak terlalu kuat, mereka berasal dari klan terkenal dan kaya. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak harta langka yang menggoda peserta lain untuk membantu mereka. Namun demikian, mereka tahu itu tidak dapat dihindari bagi mereka untuk tersingkir di babak ketiga. Pada saat ini, Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama, membuat pengumuman lain. Babak kedua dari pertempuran para jenius di alam Devata telah berakhir. Putaran ketiga akan dimulai sebulan kemudian. The Title Temple akan merilis nama-nama peserta yang berhasil lolos ke babak ketiga dalam 3 hari. Sementara itu, mereka yang tersingkir pada putaran kedua dapat memutuskan apakah ingin menantang 300 peserta yang lolos pada putaran kedua. Luangkan waktu ini untuk mempelajari lawan Anda memiliki 3 kesempatan untuk menantang lawan Anda. 700 orang yang tersingkir di ronde kedua akan diberi kesempatan untuk maju ke ronde ketiga dari Battle of the Geniuses di alam Devata jika mereka bisa mengalahkan salah satu dari 300 peserta yang lolos ke ronde kedua. Sebulan, Su Li sedikit terkejut. Saya tidak menyangka putaran ketiga hanya akan terjadi setelah 1 bulan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, 1 bulan ini adalah demi 700 peserta yang tersingkir hari ini. Itu agar mereka bisa mempelajari peserta yang ingin mereka tantang. Pada saat ini, Zhang Tianyu dan Wan Ting mendekati Duan Lingtian untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih, Duan Lingtian. Duo ini tahu mereka tidak akan bisa maju ke babak ketiga jika bukan karena Duan Lingtian. Namun, alih-alih merasa senang, mereka justru merasa tertekan usai melewati babak kedua. Ini karena mereka tahu banyak orang akan menantang mereka untuk berduel setelah sebulan. Duan Lingtian mengangguk, masih ada 1 bulan lagi. Kalian berdua harus mempersiapkan diri untuk menerima tantangan yang akan menghadang. Duo itu tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah penghalang dikeluarkan dari ring pertempuran, para peserta meninggalkan tempat tersebut dan bergegas kembali ke rumah kayu masing-masing untuk berkultivasi, tidak mau membuang waktu bahkan 1 menit pun. Sementara itu, saat Duan Lingtian hendak pergi bersama Su Li dan Ling Jueyun, tuannya, Feng Qingyang, mengiriminya transmisi suara. Tian kecil, tetap di belakang sebentar. Aku punya teman lama yang ingin bertemu denganmu. Dengan itu, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Su Li dan Ling Jueyun sebelum dia pergi menemui Feng Qingyang yang bersama Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba. Menguasai, Paman Senior Ding, Duan Lingtian menyapa Feng Qingyang dan Ding Fu begitu dia tiba. Kemudian,
Dia melihat Wei Qi, Kaisar Langit Naga Kerangka, yang berdiri di belakang Ding Fu dan menyapa Wei Qi juga. Wei Qi senior, kita bertemu lagi, kata Wei Qi sambil tersenyum. Keponakan muda Duan, temanmu sangat kejam dan tegas sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu tampil. Sepertinya aku harus menunggu sampai ronde ketiga untuk melihat penampilanmu, kata Ding Fu sambil tersenyum. Putaran ketiga dari pertempuran para jenius di alam Devata yang akan dimulai setelah 1 bulan memberikan kesempatan kepada 700 peserta yang tersingkir hari ini untuk menebus diri mereka sendiri. Sebagai satu-satunya murid sejati Feng Qingyang, Kaisar Surgawi legendaris dari surga penghancur soliter, tidak diragukan lagi Duan Lingtian akan menerima banyak tantangan. Meskipun ada beberapa peserta yang takut dengan Duan Lingtian, ada juga banyak yang merasa lebih kuat darinya. Bagaimanapun, sampai sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian hanya sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2. Namun demikian, bagi seseorang yang bahkan belum berusia 700 tahun untuk memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 2 sangat mengesankan. Bahkan Ding Fu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, para peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5 yang berusia di atas 900 tahun tidak sekuat Duan Lingtian ketika mereka seusianya. Mungkin, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 6 sebelum mencapai usia 1000 yang memiliki kekuatan seperti Duan Lingtian di usianya. Keponakan muda Duan, saya menantikan penampilan Anda dalam sebulan, kata Ding Fu. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Qingyang dan pergi bersama Wei Qi. Dia tahu Feng Qingyang ingin berbicara dengan Duan Lingtian secara pribadi. Astaga, tidak lama setelah Ding Fu dan Wei Qi pergi, 3 sosok tiba-tiba muncul di depan Duan Lingtian. Salah satunya adalah Tong Tu yang telah dilukai Duan Lingtian hanya dengan serangan sebelumnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu 2 orang lainnya, dia tahu siapa mereka, Gongsun Xuanyuan, Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, dan murid sejati ketiganya, Yu Dongfang. Tong Tu yang tinggi dan kekar mengerdilkan Yu Dongfang yang bertubuh sedang ketika mereka berdiri bersebelahan. Namun, karena sikap Yu Dongfang yang luar biasa, dia tidak terlihat lemah saat berdiri di samping Tong Tu. Gongsun Xuanyuan, Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, adalah seorang pria parubaya yang anggun yang mengenakan jubah naga emas. Kulitnya seperti batu giok, dan dia tampak gagah berani dengan alisnya yang seperti pedang. Pada saat ini, dia menatap Feng Qingyang dan berkata sambil menghela nafas, Kaisar Feng, kekuatan klon hukum bumimu telah tumbuh lebih kuat. Sebelumnya, ketika rumor tentang Feng Qingyang mencapai ketuhanan telah menyebar setelah dia kembali dari neraka Asura, Gongsun Xuanyuan telah mengunjungi Feng Qingyang. Meskipun keduanya tidak berdebat dan hanya bertukar pukulan, Gongsun Xuanyuan bisa merasakan seberapa jauh dia di belakang dibandingkan dengan Feng Qingyang. Hanya klon Feng Qingyang saja sudah cukup untuk menahannya. Di masa lalu, dia setara dengan Feng Qingyang bahkan ketika Feng Qingyang menggunakan hukum kehancuran yang menjadi spesialisasinya. Berdasarkan ini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya energi surgawi para dewa. Kaisar Surgawi Xuanyuan, kamu terlalu menyanjungku. Yang saya lakukan hanyalah belajar menggabungkan kedalaman hukum lain. Feng Qingyang berkata sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Gongsun Xuanyuan untuk duduk. Pada saat ini, Yu Dongfang dan Tong Tu yang telah mengikuti Gongsun Xuanyuan di sini membungkuk serempak dan menyapa Feng Qingyang. Salam, Kaisar Surgawi Feng Qingyang. Setelah itu, Duan Lingtian menyapa Gongsun Xuanyuan dengan membungkuk juga. Duan Lingtian menyapa Kaisar Surgawi Xuanyuan. Gongsun Xuanyuan lebih dikenal sebagai Kaisar Surgawi Xuanyuan daripada Kaisar Surgawi Gongsun meskipun nama keluarganya adalah Gongsun. Faktanya, Duan Lingtian tidak menyadari fakta ini dan hanya mengikuti contoh tuannya. Keponakan muda Duan, pencapaianmu sangat mengesankan mengingat usiamu hanya sedikit di atas 600 tahun, Gongsun Xuanyuan berkata dengan ramah, prestasi masa depanmu pasti akan sebanding dengan mastermu. Dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian sebelum dia bertanya kepada Feng Qingyang, bagaimana menurutmu, Kaisar Surgawi Feng? Feng Qingyang tertawa dan berkata dengan percaya diri, saya percaya prestasinya akan melampaui saya. Gongsun Xuanyuan sedikit terkejut dengan kata-kata Feng Qingyang. Bagaimanapun, dia mengharapkan jawaban sederhana dari Feng Qingyang. Siapa yang tahu Feng Qingyang dengan percaya diri akan mengatakan pencapaian murid sejatinya akan lebih besar darinya.
Ketika Gongsun Xuanyuan sadar kembali, dia berteriak tanpa nada, "Tongtu." Tongtu dengan patuh melangkah maju. Sedikit keengganan muncul di matanya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saudara muda Duan, saya minta maaf karena telah bersikap kasar kepada Anda sebelumnya." Duan Lingtian secara alami dapat mengatakan bahwa permintaan maaf Tongtu tidak tulus dan bahwa Tongtu hanya meminta maaf karena takut pada Gongsun Xuanyuan. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Tongtu dengan penuh arti saat dia berkata, "Tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, aku bahkan tidak mendapat goresan dari pertukaran kita hari itu." "Kamu," ekspresi Tongtu berubah tak sedap dipandang setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat tatapan Duan Lingtian yang sedikit mengejek. Sama seperti energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya, tiba-tiba menghilang. Dia mengingat penampilan Duan Lingtian selama ronde pertama pertempuran jenius di alam Devata yang dengan jelas menunjukkan bahwa Duan Lingtian lebih kuat darinya. Duan Lingtian mengabaikan Tongtu yang marah besar dan mengalihkan perhatiannya ke Gongsun Xuanyuan. Bahkan, dia sangat senang bisa bertemu Gongsun Xuanyuan. Lagi pula, orang yang duduk di depannya adalah sosok legendaris dari mitos kuno di bumi yang dikenal sebagai salah satu dari 3 raja dan 5 kaisar. Bab 3462, entitas Yan Huang. Duan Lingtian hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya ketika dia melihat Gongsun Xuanyuan. Gongsun Xuanyuan, yang bisa melihat kegembiraan Duan Lingtian, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Keponakan muda Duan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Gongsun Xuanyuan bisa melihat pemuda berbaju ungu itu menatapnya seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, dia yakin dia belum pernah bertemu dengan pemuda berbaju ungu itu sebelumnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, "Kaisar Surgawi Xuanyuan, apa yang akan saya katakan terdengar fantastis, tapi itulah kenyataannya. Meskipun tubuh fisik saya saat ini berasal dari alam duniawi yang sama dengan tuan saya, jiwa saya berasal dari planet Yan Huang di alam Yan Huang. Oleh karena itu, aku tumbuh besar dengan mendengarkan cerita tentangmu." Tidak hanya Gongsun Xuanyuan dan 2 murid sejatinya yang terkejut dengan wahyu ini, tetapi bahkan Feng Qingyang pun terkejut. Hal ini terutama berlaku untuk Feng Qingyang, dia tidak menyangka murid sejatinya memiliki masa lalu seperti itu. Meskipun tidak pernah terdengar jiwa dari alam duniawi untuk melakukan perjalanan ke alam duniawi lain dan memiliki tubuh seseorang yang berada di ambang kematian, itu hanya rumor yang belum dikonfirmasi. Feng Qingyang sama sekali tidak meragukan kata-kata murid sejatinya. "Ketika Anda berada di planet Yan Huang, apakah Anda luar biasa?" Gongsun Xuanyuan bertanya. Meskipun dia terkejut, dia tampaknya tidak kesulitan menerima kata-kata Duan Lingtian. "Luar biasa." Duan Lingtian merenungkan pertanyaan Gongsun Xuanyuan sejenak. Dia mengingat kenangan dari kehidupan masa lalunya di bumi. Berdasarkan kemampuan dan prestasinya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia cukup terkenal. Namun demikian, dia bertanya, "Kaisar Surgawi Xuanyuan, apa yang Anda maksud dengan luar biasa? Apakah kamu luar biasa dan menonjol dari biasanya?" Gongsun Xuanyuan berkata, Aku tidak tahu apakah aku bisa dianggap luar biasa," kata Duan Lingtian sebelum dia menjelaskan latar belakang dan era dia berasal. Dia juga mengungkapkan prestasi dan pekerjaannya di bumi sebelum kematiannya. "Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka meremehkan menyebut Anda luar biasa. Kamu tak tertandingi." Gongsun Xuanyuan berkata sambil menghela nafas, "Saya pikir Anda mati di tanah suci dan jiwa Anda bepergian ke alam duniawi lainnya. Saya tidak berharap jiwa Anda dapat melakukan perjalanan meskipun Anda tidak mati di tanah suci. Ini hanya terjadi jika seseorang dianggap tak tertandingi." Duan Lingtian sama sekali tidak mengerti kata-kata Gongsun Xuanyuan. Dia bertanya, "Kaisar Surgawi Xuanyuan, sepertinya Anda tahu mengapa jiwa saya pergi ke alam duniawi lain setelah kematian saya." Mata Gongsun Xuanyuan berkilauan dengan kegembiraan saat dia berkata, "Saya tidak 100% yakin, tetapi teori saya mungkin tidak terlalu jauh. Anda memiliki 99 vena surgawi, kan?" Tidak hanya 2 murid sejati Gongsun Xuanyuan yang tercengang, tetapi Feng Qingyang juga tercengang. Feng Qingyang secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian memiliki 99 vena surgawi sampai sekarang. Bagaimana kamu tahu ini?" Duan Lingtian bertanya, terkejut. Tidak ada yang bisa membuktikan dia dengan kesadaran surgawi mereka kecuali mereka adalah dewa.
Mungkinkah ada dewa yang telah menyelidikinya sebelumnya dan memberitahu Gongsun Xuanyuan tentang 99 vena surgawinya? Tidak, sepertinya tidak mungkin. Bagaimanapun, tuannya telah meninggalkan bekas padanya. Meskipun tanda itu tidak bisa menghentikan dewa untuk menyelidikinya, itu bisa menghentikan dewa untuk sementara waktu, dan tuannya juga akan diperingatkan. Gongsun Xuanyuan tertawa bahagia. Kemudian, dia berkata, "Junior keponakan Duan, mohon tunggu sebentar, saya akan mengundang kedua lelaki tua itu sebelum saya menjelaskan bagaimana saya menduga Anda memiliki 99 vena surgawi setelah Anda mengungkapkan jiwa Anda bepergian ke alam duniawi yang berbeda." Tidak butuh waktu lama sebelum dua sosok muncul. Mereka adalah Yu Haotian, Kaisar Surgawi dari surga Kaisar Giok, dan Ru Lai, Master Kuil dari kuil judul di surga Poros Pavilion. Meskipun akrab dengan keduanya, ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian bertemu mereka. Setelah semua orang bertukar salam dengan dua pendatang baru, Gongsun Xuanyuan memanggil, "Haotian, si Jia." Ru Lai juga dikenal sebagai si Jia Mouni. Sebelum Gongsun Xuanyuan naik ke alam Devata, dia juga memanggil Ru Lai sebagai si Jia. Mungkin, hanya orang-orang dari planet Yan Huang yang tahu nama lengkap Ru Lai adalah si Jia Mouni. Gongsun Xuanyuan menoleh untuk melihat Duan Lingtian dan terus berkata, "Saya pikir satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Feng adalah entitas Yan Huang dari planet kita Yan Huang." Dua murid sejati Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Gongsun Xuanyuan bingung dengan kata-kata ini. Di sisi lain, Yu Haotian dan Ru Lai tidak tampak bingung. Sebaliknya, sedikit kejutan bisa terlihat di mata mereka saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Sebelumnya, ketika Gongsun Xuanyuan mengirimi mereka pesan, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mereka segera bertemu seseorang. "Xuanyuan, apakah kamu yakin?" Yu Haotian bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak salah lagi, Gongsun Xuanyuan berkata, pengalamannya adalah dari entitas Yan Huang. Selain itu, dia juga telah mengkonfirmasi bahwa dia memiliki 99 vena surgawi. "Saya tidak berpikir saya akan dapat bertemu dengan entitas Yan Huang setelah bertahun-tahun berlalu. Untuk berpikir, dia sudah sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar di usia yang begitu muda." Mata Gongsun Xuanyuan bersinar terang setiap kali dia melihat Duan Lingtian setelah memastikan Duan Lingtian memiliki 99 vena surgawi, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka. Duan Lingtian tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya ketika dia melihat tatapan membakar Gongsun Xuanyuan. Dia bahkan mulai menyesal mengungkapkan fakta bahwa jiwanya berasal dari planet Yan Huang di alam Yan Huang. Dia dengan mudah mengungkapkan masa lalu karena dia tidak berpikir itu adalah sesuatu yang harus dia rahasiakan. Lagi pula, banyak hal aneh dan indah seperti reinkarnasi dan kepemilikan terjadi di alam Devata sepanjang waktu. Dia tidak menyangka Gongsun Xuanyuan, Yu Haotian, dan Ru Lai akan menemukan masa lalunya yang mengejutkan. Yang paling penting, sepertinya ketiganya menyadari sesuatu yang tidak dia sadari. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya, entitas Yan Huang. Ru Lai bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Feng Qingyang dan bertanya, "Kaisar Surgawi Feng, saya, Ru Lai, telah menerima berbagai murid dalam hidup saya, tetapi saya belum menerima kebenaran sejati." "Murid, saya ingin menerima murid sejati Anda sebagai murid saya, apakah kamu bersedia berpisah dengannya?" Feng Qingyang melirik Ru Lai dan menjawab dengan ringan, "Kamu harus meminta pendapat murid." Pada saat yang sama, Feng Qingyang berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Meskipun aku tidak tahu apa itu entitas Yan Huang, tidak diragukan lagi itu spesial. Jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan minat yang begitu besar. Karena Ru Lai telah mencapai ketuhanan, sebaiknya kau menjauh darinya demi keselamatanmu. Saya telah mendengar banyak fisik khusus di alam Devata, tetapi saya belum pernah mendengar tentang entitas Yan Huang. Berdasarkan apa yang saya ketahui, banyak Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi yang bergelar menginginkan mereka yang memiliki fisik khusus. Lagi pula, orang-orang dengan fisik khusus ini pasti akan tumbuh menjadi dewa selama mereka tidak melakukannya sebelum waktunya. Saya pernah mendengar desas-desus di masa lalu tentang bagaimana manusia dengan 99 vena surgawi dan fisik khusus memiliki potensi yang sebanding dengan binatang surgawi. Sebelumnya,
Feng Qingyang tidak menyebutkan masalah ini kepada Duan Lingtian karena dia khawatir Duan Lingtian akan mengendur dalam kultivasinya setelah mengetahui tentang potensinya yang tinggi untuk menjadi dewa. Lagi pula, ada banyak orang yang tidak berkultivasi dengan rajin setelah mengetahui bahwa mereka memiliki peluang tinggi untuk menjadi dewa. Feng Qingyang menjelaskan, saya tidak menyebutkan ini sebelumnya karena saya takut Anda akan menjadi puas diri. Tuan, saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Setelah mendengarkan kata-kata tuannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sebelum Rulai berbicara lagi, dia berkata, Tuan Kuil Rulai, saya, Duan Lingtian, hanya mengakui satu tuan dalam hidup saya, dan dia adalah tuan saya saat ini, Feng Qingyang. Bahkan jika saya bertemu dewa atau pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, saya tidak akan mengakui mereka sebagai tuan juga. Duan Lingtian tidak ragu-ragu untuk membunuh semua pikiran Rulai untuk menerima dia sebagai murid. Mata Rulai berkedip sebentar, tetapi ekspresinya tetap tenang setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Kemudian, dia berkata kepada Feng Qingyang, Kaisar Surgawi Feng, 10 tahun setelah berakhirnya pertempuran para jenius di alam Devata, saya akan menuju ke istana surgawi dari surga penghancur soliter untuk menantang Anda berduel. Jika Anda kalah, Anda harus mengundurkan diri sebagai Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Petunjuk niat membunuh yang tak terlihat melintas di matanya saat dia berbicara. Bab 3463, alasan dibalik transmigrasi Duan Lingtian, kamu bisa datang kapanpun kamu mau, kata Feng Qingyang sambil mengangkat kepalanya dengan malas dan melirik Rulai. Pamitan, Rulai mengangguk pada Duan Lingtian setelah dia mengalihkan pandangannya dari Feng Qingyang dan pergi. Begitu Rulai pergi, Duan Lingtian merasakan kesadaran surgawi yang hebat menyapu dirinya sebelum menyelimutinya. Ia merasa seperti perahu kesepian yang diombang-ambingkan ombak di tengah lautan. Saat berikutnya, dia merasakan panas di gelabelanya sebelum tanda pedang abu-abu tiba-tiba muncul. Ini adalah tanda yang ditinggalkan tuannya padanya. Setelah itu, pedang energi surgawi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan terlambat dari tanda pedang. Kesadaran surgawi tampaknya sengaja menghindari tanda pedang. Oleh karena itu, ia telah memasuki tubuh Duan Lingtian dan secara kasar menyelidikinya, menemukan 99 vena surgawi, sebelum tanda pedang itu muncul. Dia benar-benar entitas Yan Huang. Suara Rulai bergema dari kejauhan. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Gongsun Suanyuan dan Yu Haotian, masing-masing Kaisar Surgawi dari surga poros Pavilion dan Kaisar Giok, tampak sedikit malu dengan tindakan Rulai juga. Jelas, mereka tidak menyangka Rulai akan bertindak begitu terburu-buru. Apakah dia merupakan Tuan Duan Lingtian, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, Feng Qingyang, juga seorang dewa? Sebuah cemoohan terdengar di udara saat kesadaran surgawi abu-abu keluar dari gelabela Feng Qingyang dan membentuk pedang sebelum menembak menuju kesadaran surgawi Rulai. Astaga, pedang yang dibentuk oleh kesadaran surgawi tampak tak terkalahkan, seolah-olah bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, suara rendah yang mengandung sedikit kemarahan terdengar dari jauh. Feng Qingyang, sampai jumpa di istana surgawi dari surga penghancur soliter dalam 100 tahun. Duan Lingtian bingung. Sebelumnya, apakah Rulai, Kaisar Langit Matahari Agung, tidak mengatakan bahwa dia akan menantang tuannya untuk berduel di istana surgawi dari surga penghancur soliter 10 tahun setelah berakhirnya pertempuran para jenius di alam Devata? Mengapa Rulai tiba-tiba mengubahnya menjadi 100 tahun? Di sisi lain, Gongsun Suanyuan dan Yu Haotian menarik napas dengan tajam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tahu kesadaran surgawi Feng Qing yang pasti telah melukai Rulai, menyebabkan dia menunda duelnya dengan Feng Qingyang. Setidaknya, Feng Qingyang pasti telah melukai jiwa dewa Rulai. Kalau tidak perlu mendorong duel 100 tahun ke belakang. Jika Anda berani muncul setelah 100 tahun, saya masih akan menebang Anda seperti yang saya lakukan hari ini, jawab Feng Qingyang acuh tak acuh. Rulai tidak lagi menjawab, dia sudah pergi. Selanjutnya, Feng Qingyang menatap Gongsun Suanyuan dengan saksama dan bertanya, Kaisar Surgawi Suanyuan, dapatkah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang entitas Yan Huang yang Anda sebutkan? Gongsun Suanyuan tersenyum kecut, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Feng Qingyang tidak senang. Dia berkata, Kaisar Surgawi Feng,
aku tidak menyangka Rulai akan bertindak seperti itu. Kalau tidak, saya tidak akan mengundangnya. Ekspresi muram di wajah Feng Qing yang mereda ketika dia mendengar kata-kata Gongsun Suanyuan. Gongsun Suanyuan terus berkata, setelah bertahun-tahun meneliti fisik khusus di alam Devata, kami, pembangkit tenaga listrik yang berasal dari planet Yan Huang, menemukan apa yang kami sebut entitas Yan Huang. Kami menemukan mereka yang memiliki fisik khusus memiliki banyak kesamaan. Saat kami meneliti, kami menemukan beberapa dari manusia ini telah dipengaruhi oleh beberapa formasi. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, kami kembali ke planet asal kami, planet Yan Huang, di alam Yan Huang. Pada saat itu, kami meletakkan formasi yang akan menghasilkan entitas Yan Huang. Namun, karena kami hanya memiliki sebagian pengetahuan tentang keseluruhan masalah, kami tidak tahu kapan atau bagaimana entitas Yan Huang akan lahir. Ada berbagai manusia yang menjadi entitas Yan Huang di masa lalu, yang memiliki jiwa yang sangat kuat, melalui berbagai cara. Namun, setelah naik ke alam Devata, kebanyakan dari mereka tidak bisa melewati tahap surgawi emas yang menyeluruh. Mereka mati di Celestial Ascension Pool setelah mereka naik. Mereka tidak diserang, seolah-olah energi dari Celestial Ascension Pool menolak tubuh dan jiwa mereka, segera mengubahnya menjadi abu. Bahkan mereka yang kami bawa ke alam Devata sebelumnya mengalami kematian yang sama begitu mereka menjadi Celestial emas yang menyeluruh. Gongsun Suanyuan melirik Duan Lingtian sebelum dia berkata lagi, entitas Yan Huang memiliki bakat bawaan yang luar biasa, keterampilan pemahaman, dan memiliki 99 vena surgawi. Anehnya, mereka semua mati segera setelah mereka menjadi Celestial emas yang menyeluruh. Kami menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan formasi yang kami lempar. Bagaimanapun, itu hanya duplikat dari formasi yang sangat kompleks. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain menyerah pada masalah ini. Hanya dalam sekejap mata, beberapa ribu tahun telah berlalu sejak itu. Saya tidak menyangka akan bertemu entitas Yan Huang di sini. Ini juga pertama kalinya saya mendengar tentang jiwa entitas Yan Huang yang bertransmigrasi ke alam duniawi lainnya. Mungkin, ada preseden, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Siapa tahu, mungkin, orang seperti itu meninggal atau berada di suatu tempat di surga Kaisar Langit sekarang. Setelah Gongsun Suanyuan selesai berbicara, dia secara naluriah menoleh untuk melihat Yu Haotian, yang juga merupakan salah satu pemikir di balik penciptaan formasi yang akan menghasilkan entitas Yan Huang. Tak perlu dikatakan, Rulai adalah salah satunya juga. Transmigrasi. Duan Lingtian telah lama bertanya-tanya tentang bagaimana dan mengapa jiwanya meninggalkan bumi dan pindah ke alam Saint Profin. Dia bertanya, entitas Yan Huang yang diciptakan melalui formasi yang kamu gandakan. Jiwa mereka juga bertransmigrasi. Ada beberapa. Gongsun Suanyuan mengangguk sedikit. Namun, jiwa mereka tidak berpindah ke alam duniawi lainnya. Tampaknya ada tempat tertentu yang formasi yang kita tinggalkan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Ini benar-benar berbeda dari situasi Anda. Dugaan saya adalah transmigrasi Anda ke alam duniawi lain juga disebabkan oleh formasi cacat yang kami tinggalkan. Dia tampak agak malu di akhir kalimatnya. Ternyata, transmigrasi jiwa Duan Lingtian disebabkan oleh formasi Gongsun Suanyuan dan teman-temannya yang ditinggalkan di bumi. Namun, itu adalah kecelakaan dan anomali bahwa ia dikirim ke alam duniawi lain. Ketika Anda berbicara tentang jiwa Anda yang bepergian ke alam duniawi lain sebelumnya, saya diingatkan tentang formasi yang kami tinggalkan. Itulah mengapa saya bertanya apakah Anda memiliki 99 vena surgawi untuk memverifikasi apakah Anda adalah entitas Yan Huang. Gongsun Suanyuan terus berkata, sudut bibir Duan Lingtian berkedut. Dia tidak menyangka bahwa transmigrasi ajaibnya adalah hasil dari eksperimen salah Gongsun Suanyuan. Namun, ini adalah berkah tersembunyi untukmu. Gongsun Suanyuan memandang Duan Lingtian dan menghela nafas, karena kamu adalah entitas Yan Huang, selama kamu tidak mengendur dalam kultivasimu, kamu pasti akan mencapai keilahian. Tidak mudah bagi para dewa untuk mencapai keilahian, ada ambang batas yang harus dilewati. Namun, itu tidak berlaku untuk Anda. Selama Anda terus berkultivasi setelah menjadi Kaisar Surgawi 10 arah, hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi dewa. Faktanya, Anda bahkan mungkin mencapai keilahian sebelum Yutian dan saya. Gongsun Suanyuan memandang Kaisar Surgawi dari surga Kaisar Langit, Yu Haotian setelah dia selesai berbicara.
Sedikit kecemburuan muncul di mata Yu Haotian ketika dia melihat Duan Lingtian. Murid keempat Gongsun Xuanyuan, Tong Tu, juga iri. Adapun Yu Dongfang, murid ketiga Gongsun Xuanyuan, dia nyaris tidak menyembunyikan keterkejutan di matanya. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, sedikit ketakutan melintas di mata Gongsun Xuanyuan saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, meskipun kamu adalah hasil dari eksperimen kami tidak akan meminta apapun darimu. Bagaimanapun, usaha Anda sendiri yang membawa Anda sejauh ini. Saya hanya berharap jika suatu hari kami membutuhkan bantuan Anda akan membantu kami untuk membalas budi. Dia tampak sedikit ragu ketika dia mendekati akhir kalimat. Itu secara alami bukan masalah. Duan Lingtian mengangguk. Meskipun dia hanyalah produk dari eksperimen gagal Gongsun Xuanyuan dan teman-temannya, itu tetap menjadi fakta bahwa dia akan mati di bumi saat itu jika bukan karena mereka. Karena dia tidak pernah suka berhutang budi kepada orang-orang dan Gongsun Xuanyuan telah mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini, dia tentu saja tidak akan menolak. Terima kasih. Setelah itu, Gongsun Xuanyuan dan dua muridnya, Yu Dongfang dan Tong Tu, dan Yu Haotian mengucapkan selamat tinggal pada Feng Qingyang dan Duan Lingtian sebelum mereka pergi. Saat Duan Lingtian menyaksikan Gongsun Xuanyuan dan punggung Yu Haotian yang mundur, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa tokoh-tokoh terkemuka di alam Devata ini melakukan eksperimen seperti itu demi meneliti fisik khusus. Di sisi lain, setelah Yu Dongfang dan Tong Tu berpisah dengan tuan mereka dan kembali ke rumah kayu masing-masing, Yu Haotian memandang Gongsun Xuanyuan dan bertanya, Xuanyuan, mengapa kamu meminta bantuan? Apakah kamu takut Old Baldi akan kalah darinya? Bab 3464, Dunia Mayat Hidup, atau apakah kamu takut dia akan kalah dari Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter? Yu Haotian bertanya, keduanya. Gongsun Xuanyuan menghela nafas. Tatapannya kompleks pada saat ini. Kamu dan aku tahu Rulai tidak sama seperti sebelumnya. Pikirannya berada di bawah kendali biksu tua yang kita temui di dunia mayat hidup yang juga salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Biksu tua itu pada dasarnya jahat. Setelah dia secara paksa bergabung dengan jiwa Rulai menjadi lebih temperamental dan kejam. Saya pikir dia menyelidiki Duan Lingtian sebelumnya untuk memastikan bahwa Duan Lingtian adalah entitas Yan Huang karena dia ingin memiliki tubuh Duan Lingtian. Lagi pula, dia tidak memiliki kendali penuh atas Rulai, dia memiliki sekitar 60% kendali atas Rulai. Saya merasa bahwa jika ada kesempatan, dia akan meninggalkan tubuh Rulai untuk tubuh yang dia akan kendalikan sepenuhnya. Sepertinya godaan dari entitas Yan Huang yang kita buat begitu besar, bahkan botak itu, yang tampaknya menjadi dewa di kehidupan masa lalunya, ingin memiliki Duan Lingtian, kata Yu Haotian sambil menghela nafas. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia bertanya, jika dia meninggalkan tubuh Rulai, bukankah itu berarti jiwa Rulai akan bisa sembuh? Gongsun Xuanyuan mengangguk. Ya, namun, itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan 10.000 tahun baginya untuk pulih. Bagaimanapun, jiwanya terluka parah oleh jiwa dewa. Terlebih lagi, karena dia juga memiliki jiwa dewa, akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Mengapa kamu tidak menjelaskan situasinya kepada mereka dan meminta mereka untuk berbelas kasih? Yu Haotian bertanya, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada mereka? Gongsun Xuanyuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa Rulai tidak sama seperti sebelumnya, kan? Jika biksu tua itu berhasil menguasai Duan Lingtian, itu berarti Rulai akan mendapatkan kembali kebebasannya. Terlebih lagi, jika Feng Qing yang memutuskan untuk melawan biksu tua itu, Rulai juga akan terpengaruh. Tidak ada yang bisa menyingkirkan biksu tua itu atau melepaskan jiwanya dari tubuh Rulai tanpa melukai Rulai juga kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi. Rulai dan Gongsun Xuanyuan adalah teman lama. Dia secara alami tidak tahan melihat teman baiknya terluka. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran dari Feng Qingyang dan Duan Lingtian. Meskipun dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Feng Qingyang, itu tidak sebanding dengan persahabatannya dan Rulai. Adapun Duan Lingtian, itu hanya pertama kalinya dia bertemu Duan Lingtian hari ini. Jadi, kalau ada masalah untuk si botak tua itu, kamu berencana untuk meminta bantuan dari Duan Lingtian untuk menyelamatkan Rulai. Kamu tidak memberitahu mereka tentang Rulai yang dirasuki karena kamu berharap Rulai bisa mendapatkan kembali kebebasannya.
Yu Haotian mengangguk saat kesadaran muncul di benaknya. Jika dia memakai sepatu Gongsun Suanyuan, dia juga akan melakukan hal yang sama. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tapi saya tidak punya pilihan dalam situasi ini, kata Gongsun Suanyuan saat sedikit rasa bersalah melintas di matanya. Mari kita ikuti arus. Jika biksu tua itu gagal, kami akan meminta Duan Lingtian untuk menyelamatkannya demi Rulai. Sangat disayangkan hidup dan matinya terkait erat dengan kehidupan Rulai sekarang. Sebagai teman Rulai, kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantunya semampu kita. Jika biksu tua berhasil memiliki Duan Lingtian, kita harus memikul tanggung jawab dan memastikan keluarga dan teman-temannya dirawat dengan baik di masa depan dan membiarkan mereka menjalani kehidupan tanpa beban. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa menebus diri kita sendiri. Yu Haotian berkata sambil menghela nafas. Saya setuju. Gongsun Suanyuan mengangguk. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari percakapan pribadi dua kaisar surgawi. Setelah Gongsun Suanyuan dan Yu Haotian pergi, Duan Lingtian tidak segera pergi. Ini karena Feng Qing yang harus meninggalkan tanda surgawi lain padanya karena energi yang sebelumnya telah habis. Aku punya perasaan bahwa Rulai menginginkan sesuatu darimu meskipun aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Namun, jangan khawatir, dengan tanda surgawi, saya akan diberitahu segera setelah dia menyerang Anda. Itu akan membantuku mengulur waktu, memberiku cukup waktu untuk melindungimu. Selain itu, tidak mungkin dia akan menyerangmu saat kita berada di istana surgawi dari surga purba. Lagi pula, jika seorang master kuil dari cabang kuil judul menyerang seorang jenius muda selama pertempuran jenius di alam Devata, konsekuensinya akan berat, kata Feng Qing yang kepada Duan Lingtian. Kemudian, matanya berkilat dingin saat dia terus berkata, selain itu, serangan dari kesadaran surgawi saya sebelumnya telah melukai jiwa surgawinya dengan parah. Bahkan dengan bantuan harta langka, dia masih membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk pulih. Selama aku ada, dia tidak mungkin menyerangmu. Ketika Duan Lingtian kembali ke daerah di mana para jenius muda itu tinggal, dia melihat sekelompok jenius muda berkumpul di luar rumah kayu, asyik dengan diskusi yang panas. Mata mereka berbinar ketika mereka melihat Duan Lingtian. Hei, seberapa kuatkah satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter yang legendaris? Banyak orang mengatakan dia setara dengan Dewa Perang Bintang 2. Saya tidak yakin. Namun, pemuda berpakaian abu-abu dengannya sebelumnya yang memahami hukum kematian pasti sebanding dengan Dewa Perang Bintang 3 setidaknya. Nama pemuda berpakaian abu-abu itu adalah Ling Jueyun. Dia datang dengan anggota kuil judul di surga prop angin. Menurut beberapa peserta yang datang bersamanya, dia lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 3. Bukankah itu berarti dia sebanding dengan Dewa Perang Bintang 4? Diskusi menjadi lebih hidup segera setelah Duan Lingtian muncul. Bahkan setelah dia kembali ke rumah kayunya, mereka masih mendiskusikannya. Selama ronde ketiga Battle of the Geniuses, akan ada banyak orang yang ingin menantangnya. Pada saat itu, kita akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya. Aku mendengar bahkan mereka yang memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 3 ingin menantangnya. Aku tidak sabar untuk menontonnya. Saya ingin tahu apakah Duan Lingtian cocok untuk Dewa Perang Bintang 3. Petik 2. 3 hari kemudian, daftar nama peserta yang maju ke ruang ketiga muncul di langit. Itu secara alami didukung oleh formasi khusus. Banyak orang meninggalkan rumah mereka untuk melihat nama-nama di langit. Berikut nama-nama peserta yang lolos babak kedua, nama mereka disusun tanpa urutan tertentu untuk saat ini. Mendampingi nama-nama peserta adalah alam Devata tempat mereka berasal dan kekuatan milik mereka. Bahkan tingkat kekuatan mereka dipajang. Misalnya, kata-kata berikut ditulis di belakang nama Duan Lingtian, Su Li, dan Ling Jueyun, berusia lebih dari 600 tahun, dari Solitary Destructive Heaven, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari Solitary Destructive Heaven, tidak terpengaruh selama putaran pertama Battle of the Geniuses di Devata Realms, dan diduga lebih kuat dari Tu Bintang Dewa Perang. Berusia lebih dari 600 tahun, dari Kaisar Langit-Langit, seorang murid dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, tidak terpengaruh selama putaran pertama pertempuran jenius di alam Devata, dan diduga lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 2. Dari Winprop Heaven dan diduga lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 3 berdasarkan ronde kedua pertempuran jenius di alam Devata. Deskripsi dari 300 peserta bervariasi panjangnya. Deskripsinya cukup panjang.
Sepertinya kuil judul memberikan perhatian yang cukup besar kepada para peserta dan merekam semuanya. Su Li, yang telah memanggil Duan Lingtian, terkejut dengan penjelasan yang mendetail dan panjang lebar. Duan Lingtian mengangguk. Kamu benar, lihat. Duan Lingtian melihat ke arah yang ditunjuk Su Li dan melihat deskripsi untuk Yu Dongfang, murid sejati ketiga dari Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion. Deskripsi Yu Dongfang berbunyi sebagai berikut, dari Surga Poros Pavilion, murid sejati ketiga Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, membunuh Perang Bintang 3 Dewa di masa lalu, diduga lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 4 tetapi hanya mengungkapkan kekuatan Dewa Perang Bintang 2 sejauh ini. Di bawah nama Yu Dongfang adalah nama dan deskripsi Tong Tu. Deskripsinya adalah, dari Surga Poros Pavilion, murid keempat Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, sebelumnya terluka parah dengan satu pukulan oleh serangan mendadak Duan Lingtian, dan kekuatannya sedikit di bawah Dewa Perang Bintang 2. Setelah membaca deskripsi Tong Tu, Su Li berkata dengan nada menggoda, mereka bahkan menyebutkan bagaimana Tong Tu dilukai olehmu. Anggota kuil judul membuat lebih banyak musuh untukmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka kuil judul bahkan akan mencantumkan hal sepele seperti itu. Segera setelah itu, suara tawa terdengar di udara ketika beberapa jenius muda membaca deskripsi Tong Tu. Tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan tatapan dingin dan bermusuhan padanya. Dia secara naluriah berbalik dan melihat seorang pria muda kekar menatapnya dengan ekspresi gelap dari jauh. Pemuda kekar itu tak lain adalah Tong Tu. Berdiri di sebelah Tong Tu adalah Yu Dongfang yang setenang biasanya. Dia mengangguk dan tersenyum ketika melihat Duan Lingtian melihat ke arah mereka. Bab 3465, babak ketiga pertempuran para jenius di alam Devata, Tang San Pao berasal dari surga misteri yang mendalam. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya dari dua murid sejati Kaisar Surgawi dari Paviliun Poros Surga ketika dia mendengar seruan Su Li. Dia melihat ke arah tatapan Su Li dan membaca deskripsi Tang San Pao. Deskripsinya berbunyi, dari surga misteri yang mendalam, berdasarkan penampilannya selama putaran pertama pertempuran para jenius di alam Devata, dia berspekulasi lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 2. Ada banyak di antara 300 peserta yang deskripsinya sangat singkat, membuat mereka tampak agak misterius. Duan Lingtian tidak menyangka pemuda yang memulai percakapan dengannya pada hari pertamanya di sini sangat luar biasa. Setelah melirik sekilas 300 nama dan deskripsi, dia juga menemukan setidaknya ada selusin peserta yang berspekulasi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 4. Namun, tidak disebutkan peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5 atau lebih kuat. Secara alami, Su Li juga menyadari hal ini. Sepertinya tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5. Namun, karena kekuatan para peserta dalam deskripsi hanyalah spekulasi, kemungkinan beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 4 menyembunyikan kekuatan mereka dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5. Duan Lingtian mengangguk. Mereka yang mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya mungkin sudah mati atau membantu mereka merahasiakannya. Sementara Duan Lingtian dan Su Li sedang berbicara, yang lain dengan sungguh-sungguh berdiskusi di antara mereka sendiri karena semakin banyak orang mulai berkumpul di sekitar daftar nama di langit. Karena semakin ramai, Duan Lingtian memberi isyarat kepada Su Li untuk pergi. Dalam perjalanan kembali, mereka bertemu dengan Tang San Pao yang tampak kesal. Tang San Pao bertanya dengan sedih, "Mengapa kamu tidak memintaku untuk ikut melihat daftar nama? Kamu tidak mengatakan apa-apa tentang itu." Su Li menjawab dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Tang San Pao tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi setelah dia memelototi Su Li. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Su Li kembali ke rumah kayu masing-masing dan menunggu 27 hari untuk putaran ketiga pertempuran para jenius di alam Devata, yang akan berlangsung lebih lama daripada putaran pertama dan kedua, untuk dimulai. Sebulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Putaran ketiga dari Battle of the Geniuses di alam Devata akan dimulai sesuai jadwal. Pada babak ketiga, mereka yang lolos babak kedua akan ditantang oleh 700 peserta yang tersingkir. Tak perlu dikatakan, selama sebulan terakhir, ada beberapa peserta yang tersingkir di babak kedua yang telah mempelajari dengan cermat daftar 300 peserta yang disediakan oleh kuil judul. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, oleh karena itu, mereka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari daftar nama. Pada babak ketiga,
Tidak hanya peserta yang tersingkir yang akan diberikan kesempatan untuk menantang 300 peserta yang lolos pada babak kedua, tetapi 300 peserta yang kalah juga dapat menantang peserta lainnya jika kalah. Jumlah peserta yang akan maju ke babak berikutnya tetap 300, tetapi tidak ada jaminan 300 peserta yang akan maju ke babak berikutnya. Putaran hanya akan berakhir setelah tidak ada lagi tantangan yang dikeluarkan. 10 duel akan berlangsung secara bersamaan selama ronde ketiga, namun, itu akan memakan waktu beberapa hari sebelum berakhir. Tang San Pao bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian dan yang lainnya kembali ke kursi yang sama yang mereka pilih sebulan yang lalu. Bahkan He Jianyi, yang telah tersingkir, hadir. He Jianyi telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia tahu dia tidak akan pergi jauh dalam kompetisi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memperlakukan ini sebagai cara untuk mendapatkan pengalaman dan mengamati para jenius muda yang luar biasa dari berbagai alam Devata. Terlebih lagi, dia tahu ini adalah kesempatan langka, tidak semua orang diizinkan untuk menonton Battle of the Geniuses di alam Devata. Secara alami, He Jianyi bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Ada banyak jenius yang ada di sini untuk menonton dan belajar juga. Pada saat ini, Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama muncul di udara di atas tempat tersebut. Setelah mengamati sekelilingnya, dia berkata, babak ketiga pertempuran para jenius akan dimulai hari ini. 300 peserta akan dipilih untuk maju ke babak keempat. Berbeda dengan ronde kedua, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri selama ronde ketiga. Mereka yang mengandalkan kekuatan orang lain untuk melewati ronde kedua tidak akan melewati ronde ini karena ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1. Saya yakin Anda semua sudah terbiasa dengan aturannya jadi saya tidak akan menyebutkannya lagi. Su Konghai mengangkat tangannya setelah dia selesai berbicara. Daftar 300 nama segera muncul di langit. Para jenius muda segera mengalihkan pandangan mereka ke daftar nama. Su Konghai melanjutkan, daftar nama ini disulap oleh anggota kuil judul menggunakan formasi gambar cermin. Nama-nama dalam daftar akan berubah setiap saat, tergantung pada hasil duel. Setiap orang dapat mengeluarkan tantangan 3 kali. Mereka yang kalah dalam ketiga tantangan tidak akan maju ke putaran keempat pertempuran para jenius. Sementara itu, Kaisar Surgawi dari berbagai alam Devata dan pejabat tinggi dari cabang kuil judul, yang belum melihat daftar nama, sedang melihat daftar juga. Tidak ada orang yang diduga memiliki kekuatan setara dengan Dewa Perang Bintang 5. Sepertinya anak-anak ini cukup ahli dalam menyembunyikan kekuatan mereka. Berdasarkan Battle of the Geniuses sebelumnya, yang ini juga menarik. Anak-anak ini yang menyembunyikan kekuatan mereka pasti akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sekarang. Duelnya akan menarik untuk ditonton. Sebagian besar Kaisar Surgawi dari alam Devata telah berpartisipasi dalam pertempuran jenius di alam Devata ketika mereka masih muda. Sebagian besar dari mereka agak bersemangat untuk menonton putaran ketiga. Pada saat ini, suara Su Konghai terdengar lagi. 10 peserta sekarang dapat pergi ke arena pertempuran dan memanggil peserta yang ingin mereka tantang. Begitu Su Konghai selesai berbicara, salah satu jenius muda terbang keluar. Bibirnya melengkung mencibir saat dia melihat sekelompok 3 peserta yang duduk di kursi penonton. Saya, Huang Bin, dari Spirit of Arching Heaven, menantang Qiu Yunjin dari Wandering Heaven untuk berduel. Ekspresi ketiga pemuda itu segera menjadi gelap. Ketika Qiu Yunjin tidak menjawab, Huang Bin mengejek dan berkata, bukankah kamu sangat berani ketika kamu mengeroyok saya? Apakah kamu takut sekarang? Pada saat ini, salah satu peserta berseru, saya ingat 3 orang itu. Salah satunya sedikit lebih lemah dari Kaisar Surgawi bergelar sementara 2 dari mereka sebanding dengan Dewa Perang Bintang 1 biasa. Di sisi lain, Huang Bin sebanding dengan Dewa Perang Bintang 1 jika saya tidak salah. Petik 2. Peserta lain mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah mendengar kata-kata itu. Tepat sekali. Selama ronde kedua, ketiganya bergabung dan melenyapkannya. Sepertinya dia tidak sabar untuk membalas dendam. Yang mana Qiu Yunjin? Apakah dia orang yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Kaisar Surgawi bergelar atau apakah dia salah satu dari keduanya yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 1 biasa? Jika aku jadi dia, aku pasti akan menantang yang terlemah di antara ketiganya. Sementara para peserta berdiskusi di antara mereka sendiri, Su Konghai berkata dengan keras, setelah tantangan dikeluarkan,
para peserta yang ditantang memiliki 10 napas untuk memasuki arena pertempuran. Jika tidak, mereka akan dianggap kalah dalam duel. Qiu Yunjin, kamu memiliki 5 napas tersisa untuk mengambil keputusan. Salah satu dari 3 pemuda itu mengejek dan berkata, betapa tak tahu malunya seseorang dengan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar untuk menantang seseorang yang lebih lemah. Huang Bin mencibir, benar-benar munafik. Bukankah kamu tidak tahu malu ketika kamu mengeroyokku sebelumnya? Pada akhirnya, Qiu Yunjin kalah dan Huang Bin mengambil alih tempat Qiu Yunjin dalam daftar 300 nama di langit. Sebelum Huang Bin kembali ke tempat duduknya, dia melihat ketiganya dan berkata dengan dingin, jika bukan karena aturan, aku akan melenyapkan kalian bertiga. Tentu saja, jika kamu punya nyali, kamu bisa menantangku setelah ini. Ketiganya hanya bisa mengamuk karena marah. Setelah kembali ke tempat duduknya, Huang Bin berkata kepada peserta di sekitar, hei, teman-teman, kalian bisa menantang mereka. Kekuatan mereka hanya dari Dewa Perang Bintang 1 biasa. Ketiganya semakin marah setelah mendengar kata-kata Huang Bin. Seperti yang diharapkan, 2 yang tersisa ditantang dan dikalahkan segera setelah itu. 2 peserta yang mengalahkan 2 peserta dengan kekuatan yang setara dengan Dewa Perang Bintang 1 biasa tersenyum pada Huang Bin dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih, Saudara Huang Bin. Kakak, terima kasih. Setelah duel berakhir, duel lain akan segera dimulai. Akan selalu ada 10 duel yang terjadi secara bersamaan. Setelah 15 menit, seorang pemuda berjubah panjang kuning tua terbang keluar dan menunjuk ke arah tempat Duan Lingtian dan yang lainnya duduk sambil berkata, saya, Si Kong Yufang dari Surga Berkah Cepat, menantang Wang Ting dari Solitaire Destructive Heaven untuk berduel. Wang Ting yang duduk di belakang Duan Lingtian tetap tenang tetapi tatapannya serius. Sepertinya dia sudah siap untuk ini. Ketika dia terbang, semakin banyak orang mengenalinya. Mao Ting, dia wanita yang mencapai terobosan selama ronde pertama, kan? Tepat sekali. Bab 3466, menantang Duan Lingtian selama ronde pertama pertempuran para jenius di alam Devata. Ada beberapa yang memiliki terobosan di bawah tekanan. Oleh karena itu, mereka dilirik oleh banyak peserta. Mengapa saya tidak berpikir untuk menantang orang-orang ini? Seorang peserta muda yang baru saja memenangkan duel berkata dengan menyesal, saya lupa tentang mereka. Jika saya telah menantang salah satu dari mereka sebelumnya, saya tidak akan berjuang begitu keras selama duel saya. Bahkan jika mereka baru saja melakukan terobosan dan mendapatkan kekuatan dari Celestial Lord yang bergelar, mereka tetap tidak terlalu kuat. Orang ini cukup licik. Dari mereka semua, dia memilih satu-satunya wanita. Dia mungkin berpikir Wang Ting adalah penurut. Ketika diskusi terus menyebar, banyak yang mulai menelusuri daftar nama peserta yang baru saja melakukan terobosan baru-baru ini. Secara alami, ada juga mereka yang sudah siap untuk menantang Wang Ting dan yang lainnya tetapi belum memiliki kesempatan untuk melakukannya. Astaga, segera setelah salah satu dari 10 duel berakhir, seorang peserta dengan cepat terbang ke ring pertempuran dan memanggil nama salah satu peserta yang baru saja menerobos. Sial, dia cepat. Sekarang ada satu orang yang lebih sedikit untuk ditantang. Banyak peserta mulai mengutuk. Wang Ting baru saja melangkah ke ring pertempuran ketika duel lain berakhir. Dengan ini, lusinan sosok buru-buru terbang dari kursi mereka seperti sambaran petir menuju ring pertempuran. Semua dari mereka bergegas ke ring pertempuran, berharap untuk menantang beberapa yang tersisa yang baru saja menerobos. Ada rasa urgensi karena 2 dari orang-orang itu sudah ditantang. Begitu peserta tercepat memasuki ring pertempuran, peserta yang tersisa dikirim terbang kembali dengan lambaian tangan Su Kong Hai. Namun, energi yang menyapu mereka agak lembut, seperti gelombang lembut yang membawa mereka tanpa tergesa-gesa kembali ke tempat duduk mereka. Semua ekspresi mereka agak tidak enak dilihat. Sial, aku tersesat. Bagaimana anak itu begitu cepat? Peserta yang mengalahkan yang lain dan memasuki arena pertempuran terlebih dahulu adalah seorang pemuda berjubah biru. Tak perlu dikatakan, dia menantang salah satu dari mereka yang baru saja menerobos selama ronde pertama dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Tiba-tiba, bang! Suara keras menarik perhatian semua orang. Mereka melihat peserta yang menantang Wang Ting terbang keluar dari arena pertempuran setelah bertukar selusin gerakan dengan Wang Ting. Dia sepertinya terluka parah. Sialan Anda, kamu menahan diri sebelumnya. Jenius muda yang telah terluka oleh Wang Ting mengutuk dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya.
Sebelumnya, Wang Ting benar-benar dirugikan sepanjang waktu. Setelah melihat betapa lemahnya dia menjadi puas, dengan asumsi bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak menyangka dia akan meledak dengan kekuatan pada saat genting dan melukainya. Meskipun dia tidak lagi ceroboh setelah terluka, dia masih kalah pada akhirnya. Bagaimanapun, serangan itu telah melukainya dengan parah. Jika dia tidak terluka, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Wang Ting juga tidak akan bisa mengalahkannya. Paling tidak, itu akan berakhir imbang. Kamu terlalu licik. Pria muda itu memelototi Wang Ting dengan kebencian melintas di matanya sebelum dia pergi. Di sisi lain, Wang Ting sama sekali tidak terpengaruh dengan sikap lawannya. Dia menjaga dirinya sendiri dan tidak terburu-buru kembali ke tempat duduknya di dekat Duan Lingtian. Pada saat ini, peserta lain sadar kembali dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi saat mereka melihat Wang Ting. Seseorang menghela nafas. Dia baru saja membuat terobosan, tapi dia sudah sekuat ini. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Pria itu meremehkannya dan mengira dia penurut. Si Tu Yufang juga terlalu ceroboh. Jika dia tidak terluka, setidaknya dia bisa bertarung imbang dengannya alih-alih tersingkir. Kebanyakan orang terkejut dengan kekuatan Wang Ting. Bahkan Duan Lingtian tidak berharap dia menjadi begitu kuat ketika dia baru saja menerobos baru-baru ini. Dia jauh lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 1 biasa meskipun terobosan baru-baru ini. He Jianyi tertawa bahagia ketika Wang Ting kembali ke tempat duduknya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kamu luar biasa, Wang Ting. Kekuatan Anda benar-benar mengejutkan mengingat Anda baru saja menerobos baru-baru ini. Sepertinya Anda tidak akan memiliki masalah untuk maju ke babak keempat." "Saya pikir itu akan sulit," kata Wang Ting sambil menggelengkan kepalanya, jelas tidak percaya diri meskipun dia menang. Lagi pula, ada banyak peserta yang sangat berbakat yang menyembunyikan kekuatan mereka. Terlepas dari prestasi luar biasa untuk mencapai kekuatan seperti itu ketika dia baru saja melakukan terobosan, dengan kekuatannya yang hanya sebanding dengan Dewa Perang Bintang 1 biasa, akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, baginya untuk maju ke babak keempat. "Wang Ting, aku tidak menyangka kekuatanmu akan setara denganku ketika kamu baru saja menerobos baru-baru ini," kata Zhang Tianyu sambil menghela nafas. Setelah duel Wang Ting, dia tahu kekuatan mereka serupa. Jika mereka bertarung sekarang, itu mungkin akan berakhir seri. Pada saat ini, Tang San Pao berkata, "Dengan Wang Ting sebagai contoh, Anda dapat melihat dua penantang lainnya tidak lagi berpuas diri dan tidak menahan kekuatan mereka lagi." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian dan yang lainnya melihat kedua cincin pertempuran. Memang, kedua penantang itu kini tak lagi berani meremehkan lawannya. Satu mengalahkan lawannya setelah bertukar 10 atau lebih gerakan sementara yang lain mengalahkan lawannya setelah bertukar 30 atau lebih gerakan. Keduanya memenangkan duel masing-masing. Di antara tiga yang memiliki terobosan selama ronde pertama, hanya Wang Ting yang memenangkan duelnya. Secara alami, Wang Ting tahu akan ada orang lain yang menantangnya lagi. Setelah beberapa duel lagi berakhir, seorang pemuda terpelajar menatap Duan Lingtian dari jauh dan dengan lantang berkata, "Saya, Sima Zonghing dari Surga Pengembara, menantang Duan Lingtian Solitary Destructive Heaven untuk berduel." Kata-kata ini segera menarik perhatian semua orang. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian, mereka semua tertarik melihat pertarungan Duan Lingtian. Sampai sekarang, penantang terkuat hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 1, karenanya, duel sejauh ini tidak terlalu menarik. Seseorang benar-benar menantang Duan Lingtian. Karena dia berani menantang Duan Lingtian, dia harus sekuat Dewa Perang Bintang 2 setidaknya. Akhirnya seseorang dengan kekuatan Dewa Perang Bintang 2 telah mengeluarkan tantangan. Berdasarkan ronde pertama pertempuran para jenius di alam Devata, orang dapat mengatakan bahwa mereka yang lulus tanpa perubahan ekspresi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2 setidaknya. Tang San Pao tertawa seolah-olah dia tidak sabar untuk melihat kegembiraannya. "Duan Lingtian, siapa yang mengira bahwa Anda akan ditantang pertama kali di antara kita semua?" Sementara itu, Kaisar Surgawi dari alam Devata dan pejabat tinggi dari cabang kuil judul kebanyakan mengobrol satu sama lain dan sesekali melirik cincin pertempuran. Bagaimanapun, duel itu terlalu membosankan. Namun, pada saat ini, semua perhatian mereka sekarang terfokus pada salah satu cincin pertempuran sejak seseorang akhirnya menantang Duan Lingtian. "Kakak Feng,
Aku tidak menyangka seseorang akan segera menantang keponakan muda Duan. Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, berkata kepada Feng Qingyang, yang duduk di seberangnya, dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya orang ini mencoba untuk menyelidiki kekuatan keponakan muda Duan. Feng Qingyang samar-samar mengangguk. Dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya sebelum meletakkan cangkir tehnya. Kepalanya menunduk seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Ding Fu tidak lagi mengganggu Feng Qingyang dan mengalihkan perhatiannya ke Duan Lengtian yang baru saja terbang dari tempat duduknya menuju arena pertempuran. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lengtian, yang melayang di udara, memandang pemuda terpelajar itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Mari kita mulai." Duan Lengtian, aku tahu kamu juga Dewa Perang Bintang 2. Saya hanya menantang Anda hari ini karena saya ingin tahu tentang kemampuan satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi yang legendaris. Begitu Sima Zongjing selesai berbicara, api langsung menyembur keluar dari tubuhnya. Jelas, dia telah memahami hukum api. Suara mendesing. Sima Zongjing tampaknya telah berubah menjadi bola api saat dia menembak ke arah Duan Lengtian. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Fus Profundity miliknya. Energi asal surgawinya tampak seperti naga yang menyala-nyala saat terbang menuju Duan Lengtian. Bang! Tepat saat serangan Sima Zongjing akan mendarat, Duan Lengtian menghilang ke udara. Kedalaman teleportasi. Astaga! Ketika Duan Lengtian muncul kembali di belakang Sima Zongjing, teriakan pedang terdengar di telinga semua orang. Setelah itu, mereka melihat darah menetes dari leher Sima Zongjing ke tanah. Adapun Sima Zongjing, tubuhnya berkeringat dingin, dan dia membeku di tempatnya. Ketika dia mengetahui bahwa dia hanya menderita luka dangkal di lehernya, dia hampir pingsan karena kelegaan yang mengancam akan menguasainya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat mengetahui bahwa dia masih hidup, dia memandang Duan Lengtian dengan rasa terima kasih dan berkata sambil membungkuk, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan." Suara Sima Zongjing sedikit bergetar ketika dia berbicara. Lagi pula, rasa takut masih melekat di hatinya ketika dia memikirkan bagaimana tidak ada larangan membunuh selama duel. Bahkan jika Duan Lengtian telah memenggalnya lebih awal, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun. Duan Lengtian mengangguk samar dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya sebelum dia kembali ke tempat duduknya di bawah tatapan ketakutan semua orang. Bab 3467, Pedang Luar Angkasa Dao. Setelah Duan Lengtian kembali ke tempat duduknya, kerumunan akhirnya menjadi gempar. Kecepatannya sangat cepat, aku bahkan tidak melihat pedangnya, aku hanya mendengar pedang itu menangis. Tepat sekali, gerakan pedangnya terlalu cepat, tidak peduli apa, aku adalah Dewa Perang Bintang 2, tapi aku bahkan tidak bisa menangkap gerakan pedang. Pada saat yang sama, Yu Dongfang, murid sejati ketiga Gongsun Suanyuan, Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak bisa melihat pedang Duan Lengtian juga. Adapun Tong Tu, tubuhnya berkeringat dingin. Dia akhirnya menyadari betapa Duan Lengtian telah menahan diri sebelumnya. Jika Duan Lengtian berniat membunuhnya, Duan Lengtian bahkan tidak perlu meluncurkan serangan diam-diam untuk melakukannya. Tidak hanya dia tidak bisa melihat pedang Duan Lengtian, tetapi dia juga bisa menangkap kedalaman teleportasi Duan Lengtian. Berdasarkan semua ini, dia bisa mengatakan bahwa basis kultivasi Duan Lengtian secara signifikan lebih tinggi daripada miliknya. Dia hanya Kaisar Surgawi 6 combo, tetapi berdasarkan energi asal Surgawi Duan Lengtian setidaknya Kaisar Surgawi 8 trigram atau Kaisar Surgawi 9 istana seperti kakak senior ketiganya, Yu Dongfang. Yu Dongfang bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak menggunakan kedalaman yang menyatu dari hukum ruang angkasa. Setelah mendengar ini, ekspresi Tong Tu berubah drastis. Bagaimanapun, lawan Duan Lengtian telah menggunakan kedalaman Fus dari hukum api sebelumnya, Tong Tu telah menyaksikan ini dengan matanya sendiri sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut mengetahui Duan Lengtian bahkan tidak perlu menggunakan hukum Fus Profundity untuk menghadapi Fus Profundity lawannya. Dia merasa ini sulit untuk diterima. Meskipun hukum ruang angkasa adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi, itu tidak mungkin begitu menantang sehingga Duan Lengtian dapat secara serius melukai lawannya tanpa menggunakan kedalaman Fus. Bagi Duan Lengtian untuk mampu melakukan hal seperti itu hanya berarti ada kesenjangan besar antara Duan Lengtian dan basis kultivasi lawannya. Ada perbedaan besar dalam basis kultivasi mereka. Tong Tu bertanya dengan muram. Pangkalan kultivasi mereka juga berperan,
tetapi jaraknya tidak boleh terlalu besar. Jika saya tidak salah, Duan Lingtian adalah Kaisar Surgawi 9 istana sedangkan lawannya adalah Kaisar Surgawi 8 trigram. Bahkan dengan hukum ruang angkasa, dia seharusnya tidak bisa melukai lawannya sejauh ini karena hanya ada perbedaan tingkat di antara mereka. Yu Dongfang menganalisis pertempuran sebelumnya. Lalu, apa alasannya? Tong Tu bertanya, bingung. Tidak peduli berapa banyak dia memeras otaknya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk penampilan dominan Duan Lingtian. Jangan bilang bahwa kamu sudah lupa bahwa setiap kali Tuan berbicara tentang Kaisar Surgawi Feng Qing yang dari Surgawi Penghancur Soliter, apa yang paling dia kagumi? Yu Dongfang bertanya sambil menatap Tong Tu dengan penuh arti. Tong Tu menarik napas dengan tajam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya melebar saat dia berkata, "Kakak ketiga, maksudmu Duan Lingtian telah menciptakan daonya sendiri seperti Kaisar Surgawi Feng Qing yang..." Setiap kali Gongsun Suanyuan menyebut Feng Qing yang kepada murid-muridnya yang sebenarnya, bahkan lebih daripada prestasi Feng Qing yang dalam mencapai keilahian, Gongsun Suanyuan paling mengagumi prestasi Feng Qing yang dalam menciptakan daonya sendiri. Bagaimanapun, dia berharap lebih dari segalanya untuk berhasil menciptakan daonya sendiri, dia juga sangat dekat dengan menciptakan daonya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengagumi Feng Qing yang telah berhasil menciptakan daonya sendiri? Guru pernah berkata bahwa jika dia berhasil menciptakan daonya sendiri, itu tidak akan lama sebelum dia mencapai keilahian juga, kata Yu Dongfang sambil menatap Duan Lingtian dengan mata cerah. Dikatakan bahwa Duan Lingtian hanya bertemu Feng Qing yang sekitar 100 tahun yang lalu. Memikirkan pedang daonya telah mencapai level setinggi itu. Prestasinya di pedang dao tidak kalah dengan master. Yu Dongfang tahu bahwa untuk Duan Lingtian menjadi begitu kuat, Duan Lingtian pasti telah belajar bagaimana membuat dao sendiri dari Feng Qing yang. Meskipun Duan Lingtian telah memperoleh warisan Feng Qing yang kembali di dunia biasa, yang membantunya membangun fondasi yang stabil, kemajuan Duan Lingtian masih menakutkan. Dengan menjadi contoh ini, dia menyadari betapa pentingnya berjalan di jalan yang benar. Meskipun tuannya juga jenius dalam dirinya sendiri, dia telah membuang banyak waktu karena beberapa kesalahan dalam kultivasinya. Namun demikian, dia percaya tuannya akan berhasil menciptakan daonya sendiri dengan lebih banyak waktu. Mirip dengan Yu Dongfang, banyak kaisar surgawi dan pejabat tinggi dari cabang kuil judul juga menganalisis kinerja Duan Lingtian. Apakah itu pedang penghancur Feng Qing yang dao? Tidak, sepertinya berbeda. Dao Duan Lingtian berisi hukum ruang, bukan hukum kehancuran. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Feng Qing yang menerima Duan Lingtian sebagai murid sejatinya. Duan Lingtian hanyalah seorang jenius pedang. Berapa umurnya? Untuk berpikir dia sudah sangat dekat untuk menciptakan pedang ruang angkasa sendiri setelah mempelajari pedang penghancur Feng Qing yang. Yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk sepenuhnya menguasai pedang daonya. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti Feng Qing yang lainnya. Tidak, berdasarkan serangannya yang tidak bisa dilacak saja, jika dia menguasai pedang luar angkasa daonya, kemungkinan dia bahkan akan melampaui Feng Qing yang. Kaisar Surgawi memandang Duan Lingtian dengan tatapan membara saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk Rulai. Feng Qing yang benar-benar mengajarkan pedang daonya sendiri kepada Duan Lingtian. Apakah ini berarti setelah saya memiliki Duan Lingtian, saya akan dapat memahami pedang dao Feng Qing yang juga dan membuat dao saya sendiri? Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar surgawi belaka, akan semudah membalik koin untuk memiliki tubuhnya, bukan? Kekuatannya jauh lebih lemah dari Rulai juga. Saya tidak dapat sepenuhnya menghancurkan jiwa Rulai, tetapi saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk menghancurkan jiwa Duan Lingtian setelah memiliki tubuh Duan Lingtian. Duan Lingtian pasti akan membantu saya untuk maju dalam perjalanan saya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tatapan Rulai semakin intens dengan pikiran-pikiran ini di benaknya. Sementara itu, Ding Fu, kaisar surgawi dari surga purba, menatap Feng Qing yang dengan kaget. Ekspresi rumit terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Kaisar Feng, kamu benar-benar mengajarinya dao pedang penghancurmu. Yang terpenting, dia sudah memahami esensinya dan mulai membuat Space Sword Dao-nya sendiri." Feng Qing yang mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil saat dia berkata, "Kurasa Space Sword Dao miliknya bisa dilewati untuk saat ini. Kamu menganggapnya lumayan untuk saat ini." Ding Fu merasa ingin muntah darah setelah mendengar kata-kata Feng Qing yang. Kemudian, dia memelototi Wei Qi,
yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan sedih, apakah kamu melihat ini? Murid junior Paman Feng Anda sangat luar biasa. Ketika Anda seusianya, jika Anda melawannya, dia akan dengan mudah mengalahkan Anda. Petik 2. Wei Qi hanya tersenyum pahit menanggapi kata-kata tuannya. Dia, Kaisar Langit Naga Kerangka, dibuat terdengar sangat lemah oleh tuannya. Dia tidak berani membalas karena dia memperlakukan tuannya seperti ayahnya. Terlebih lagi, meskipun kata-kata tuannya terdengar menyakitkan, tuannya mengatakan yang sebenarnya. Jika dia menghadapi Duan Lingtian ketika dia seusia Duan Lingtian, apalagi satu gerakan, kemungkinan dia tidak akan mampu menahan setengah gerakan dari Duan Lingtian. Pada saat yang sama, pejabat tinggi dari cabang kuil judul juga menatap Duan Lingtian dengan kaget. Untuk menguasai tahap dasar dari pedang dao miliknya sendiri dengan mempelajari pedang penghancur Feng Qingyang, Duan Lingtian ini benar-benar jenius yang mengerikan. Menurut pendapat saya, dia seharusnya bisa mengejar Feng Qingyang hanya dalam beberapa ribu tahun. Itu mungkin tidak terjadi. Lagi pula, saat dia membaik, Feng Qingyang juga akan terus meningkat. Jangan lupa bahwa Feng Qingyang telah mencapai keilahian. Ya, setidaknya, Duan Lingtian akan memiliki kekuatan Feng Qingyang saat ini dalam beberapa ribu tahun. Tak perlu dikatakan, dibandingkan dengan para jenius muda, pembangkit tenaga listrik dapat mengumpulkan lebih banyak detail dari kinerja Duan Lingtian. Sebagian besar jenius muda agak tidak tahu apa-apa, hanya sedikit dari mereka yang samar-samar bisa mengetahui kekuatan Duan Lingtian. Kapan hukum ruang angkasa menjadi begitu menantang surga? Temanku juga memahami hukum ruang, tapi dia hanya sedikit lebih kuat dariku. Bukankah hukum ruang Duan Lingtian terlalu dibesar-besarkan? Trik apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa mengalahkan Dewa Perang Bintang 2 tanpa menggunakan Fus Profundity? Tepat sekali, lawannya adalah Dewa Perang Bintang 2, bukan pemula. Dari semua orang yang hadir di tempat kejadian, mungkin, orang yang paling terkejut adalah Ling Jueyun. Sebagai seseorang dari tanah persembahan surgawi, alam dewa, dia telah mendengar para tetua berbicara tentang hukum dan menciptakan dao sendiri. Setiap orang mampu memahami hukum, tetapi tidak semua orang mampu menciptakan dao mereka sendiri. Sama seperti memiliki 5 elemen surgawi dapat membantu seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, menciptakan dao sendiri juga membantu dalam perjalanan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Secara alami, jika seseorang gagal menyelesaikan penciptaan daonya sendiri atau mengembangkan 5 elemen surgawi ke bentuk tertingginya, seseorang masih akan gagal menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku tidak menyangka kamu mulai membuat daomu sendiri. Apakah kamu mempelajarinya sendiri? Ling Jueyun bertanya dengan serius dengan sinar di matanya. Jika Duan Lingtian benar-benar belajar membuat dao sendiri tanpa bantuan apapun, dia akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya di semua alam Devata, mengingat usianya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi ingin menerima murid seperti Duan Lingtian jika itu masalahnya. Bab 3468, babak ketiga pertempuran para jenius di alam Devata akan berakhir, ini setengah dan setengah, jawab Duan Lingtian kepada Ling Jueyun. Ling Jueyun bingung dengan jawaban Duan Lingtian. Setengah-setengah, saya hanya belajar membuat Space Sword Dao saya sendiri dengan mempelajari dasar-dasar dari Destructive Sword Dao milik master saya. Mustahil bagiku untuk membuat pedang daoku sendiri jika tuanku tidak mengajariku pedang penghancur dao. Duan Lingtian menjawab dengan jujur. Tuanmu sangat luar biasa, seseorang yang mampu menciptakan daunnya sendiri di alam Devata, dan bahkan di alam dewa, sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix. Selama dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Terlebih lagi, hanya setengah dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang seperti tuanmu. Ling Jueyun berkata sambil berbalik untuk melihat Feng Qingyang yang duduk di sebelah Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, dengan sedikit kekaguman. Pada saat yang sama, sedikit kelegaan terlihat di matanya ketika dia mendengar Duan Lingtian tidak belajar membuat dao sendiri tanpa bantuan apapun. Di alam Devata, mungkin, tidak ada yang tahu dewa dan kekuatan tertinggi lebih dari Ling Jueyun. Bagaimanapun, ia lahir dan dibesarkan di tanah persembahan surgawi, alam dewa. Dia hanya datang ke alam Devata untuk mencari perlindungan. Ling Jueyun terus berkata, jika tuanmu berhasil bertahan sampai akhir, masa depannya akan sangat cerah. Aku pikir juga begitu. Setelah mendengar kata-kata Ling Jueyun, Duan Lingtian melirik tuannya, Feng Qingyang.
Ketika Duan Lingtian pertama kali bertemu dengan warisan Feng Qingyang, pedang hati yang berdaulat, di dunia biasa, dia benar-benar terkejut dengan keunggulannya dibandingkan dengan teknik lain di dunia biasa. Itu sebanding dengan metode surgawi di alam Devata. Perjalanannya di dunia biasa menjadi agak mulus berkat pedang hati yang berdaulat, dia bisa mengalahkan sebagian besar lawannya dengan mudah kecuali mereka yang memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Dia tidak diragukan lagi tak tertandingi di antara rekan-rekannya dan bahkan mereka yang basis kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Semua ini berkat pedang hati yang berdaulat. Meskipun berkultivasi di Heavenly Palace of the Solitary Destruction Sword Mark Canyon selama 100 tahun membantu, pedang hati yang berdaulat diciptakan oleh Feng Qingyang, oleh karena itu, bahkan pedang penghancur Dao dibuat menggunakan dasar-dasar pedang hati yang berdaulat. Untuk alasan ini, setelah Duan Lingtian membiasakan dirinya dengan pedang hati yang berdaulat lagi, kemajuannya dalam memahami pedang penghancur Dao sangat cepat. Dengan ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, Duan Lingtian juga mampu memahami hukum ruang dengan lancar. Dikombinasikan dengan Destructive Sword Dao, dia mampu menciptakan Space Sword Dao. Itulah mengapa dia sekarang dapat menggabungkan banyak kedalaman dari hukum ruang angkasa ke dalam teknik pedangnya, secara signifikan meningkatkan kekuatan serangannya. Kupikir kau akan sedikit lebih lemah dariku. Setelah melihat penampilanmu, aku jadi lebih termotivasi sekarang, kata Ling Jueyun. Semangat juangnya melonjak saat dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak iri dengan ciptaan Duan Lingtian dari Space Sword Dao. Dia hanya tumbuh lebih termotivasi dan bertekad untuk meningkatkan dirinya juga. Mata Duan Lingtian menjadi cerah juga ketika dia merasakan keyakinan dan tekad Ling Jueyun. Kekuatanmu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun juga. Kita harus segera mengadakan sesi sparring. Baiklah, kata Ling Jueyun saat senyum langka muncul di wajahnya. Sementara itu, Tang San Pao, yang biasanya suka mengobrol, anehnya tetap diam saat menatap punggung Duan Lingtian. Semangat juangnya membara di matanya setelah dia menyaksikan penampilan Duan Lingtian. Pada saat ini, suara Su Kong Hai, wakil kepala kuil dari kuil utama yang juga bertanggung jawab atas pertempuran para jenius di alam Devata kali ini, tiba-tiba terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, jika Anda bersedia berbagi pedang penghancur Feng Qingyang Dao dengan kuil judul tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memberi Anda sumber daya terbaik untuk dibudidayakan. Dengan itu, masa depanmu dijamin akan sangat cerah. Su Kong Hai terus mengatakan melalui transmisi suara, selain itu, saya juga dapat menjamin bahwa Anda akan diberikan akses ke ruang rahasia kuil judul di mana hanya wakil master kuil atau mereka yang memiliki posisi serupa atau lebih tinggi yang dapat mengakses. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar lamaran Su Kong Hai yang tiba-tiba, tetapi dia tidak tergoda olehnya. Ekspresinya sedikit menjadi gelap saat dia menjawab melalui transmisi suara, Wakil Kepala Kuil Su, saya harap Anda tidak akan mengungkit masalah ini lagi setelah ini. Aku, Duan Lingtian, tidak akan pernah mengungkapkan pedang penghancur Dao yang diajarkan tuanku kepadaku bahkan jika itu berarti kehilangan nyawaku. Pedang penghancur Dao adalah buah kerja Feng Qingyang yang berharga setelah banyak cobaan dan kesalahan. Itu dibuat dengan banyak kesulitan dan berisi darah, keringat, dan air mata tuannya. Meskipun kemungkinan besar kebanyakan orang tidak akan dapat memahami pedang penghancur Dao bahkan jika Duan Lingtian mengungkapkannya, Duan Lingtian masih tidak berniat mengungkapkannya kepada orang luar. Feng Qingyang benar-benar menemukan dirinya sebagai murid yang baik, kata Su Kong Hai sambil menghela nafas melalui transmisi suara. Kuil judul secara alami tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Setelah itu, Su Kong Hai mengalihkan pandangannya ke para jenius muda lainnya yang bertarung di ring pertempuran. Setelah setengah jam, Zhang Tianyu, yang duduk di belakang Duan Lingtian, ditantang oleh Dewa Perang Bintang 1. Lawannya lumayan bagus, dan duelnya berakhir imbang. Meski duel berakhir imbang, ia tak tersingkir. Sayangnya, Zhang Tianyu telah mengungkapkan semua kekuatannya selama tantangan pertamanya sehingga peserta lain berhasil memahami sejauh mana kekuatannya. Karena itu, setelah 1 jam, dia dikalahkan oleh penantang keduanya. Meski namanya sempat turun ranking, ia masih dalam pelarian untuk melaju ke babak selanjutnya. Setelah Zhang Tianyu kehilangan tantangan keduanya, semakin banyak peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2 mulai muncul. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang dengan kekuatan Dewa Perang Bintang 2 menantang Su Li untuk berduel. Namun,
Lawan Suli bukan tandingannya. Hanya dengan serangan pedangnya, dia mengalahkan lawannya. Suli setidaknya adalah dewa perang bintang 3. Meskipun lawan Suli hanyalah dewa perang bintang 2 biasa, banyak orang dapat mengatakan bahkan dewa perang bintang 2 teratas tidak akan mampu mendominasi lawannya secara menyeluruh. Suli, kamu luar biasa. Tang San Pao berkata dengan gembira sambil mengacungkan jempol pada Suli. Ekspresinya berubah kecewa saat dia berkata, mengapa tidak ada yang menantangku? Apakah mereka pikir aku penurut? Setelah mendengar kata-kata ini, Suli berkata sambil tersenyum, sampai sekarang, kamu dan Ling Jueyun belum pernah ditantang. Tidak ada yang berani menantang Ling Jueyun karena mereka telah melihat kemampuannya. Seharusnya mudah baginya untuk maju ke babak keempat. Mereka yang percaya diri menantangnya tidak akan muncul sekarang. Mereka kemungkinan akan menantangnya menjelang akhir ronde ketiga. Mereka yang mampu menantangnya kemungkinan besar di antara mereka yang melewati babak ketiga, dan mereka kemungkinan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 3 setidaknya. Adapun Anda, kuil judul telah menilai bahwa Anda mungkin lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 2. Wajar jika tidak banyak orang yang berani menantangmu. Jika Anda bertanya kepada saya, mereka yang menantang Anda mungkin hanya ingin menguji kekuatan Anda. Lebih-lebih lagi, asal-usul Tang San Pao adalah sebuah misteri. Bahkan deskripsi tentang dia oleh kuil judul sangat singkat. Semua yang dikatakan adalah bahwa dia lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 2. Ini secara alami membuat peserta lain waspada padanya. Yah, mereka harus menantangku dengan cepat. Mereka sudah menantang Anda dan Duan Lingtian, apalagi yang mereka tunggu. Terlalu membosankan untuk hanya menonton orang lain berduel, kata Tang San Pao. Sayangnya, bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang melangkah maju untuk menantang Tang San Pao. Putaran ketiga dari pertempuran para jenius di alam Devata berlanjut selama lebih dari 10 hari. Selama ini, beberapa jenius muda yang tersingkir pada babak sebelumnya berhasil bangkit dan masuk dalam daftar 300 peserta yang akan melaju ke babak keempat. Tak ayal, ada juga yang berhasil lolos di babak sebelumnya namun gagal masuk dalam daftar 300 orang yang akan melaju ke babak keempat. Setelah Duan Lingtian dan Suli ditantang pada hari pertama ronde ketiga, tidak ada orang lain yang berani menantang mereka setelah menyaksikan penampilan mereka. Tidak ada yang melangkah maju untuk menantang Ling Jueyun dan Tang San Pao juga. Zhang Tianyu berhasil mengalahkan penantang ketiganya tetapi akhirnya dikeluarkan dari daftar 300 peserta yang akan maju ke babak keempat. Hal yang sama berlaku untuk Wang Ting. Karena babak ketiga menguji kekuatan individu peserta, yang berhasil melaju ke babak keempat adalah mereka yang agak kuat. Pada akhirnya, di antara 300 peserta yang akan maju ke ruang keempat, hanya sejumlah kecil yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 1, orang-orang ini juga yang paling lemah di antara 300 peserta. Wang Ting berkata sambil menghela nafas kepada Duan Lingtian, Suli, Ling Jueyun, dan Tang San Pao, sekarang setelah kami tersingkir, saya harap kalian semua akan melangkah jauh dalam pertempuran para jenius. Mereka semua menjadi cukup dekat selama pertempuran jenius di alam Devata. Zhang Tianyu memandang seorang pemuda kekar yang baru saja meninggalkan tempat duduknya dan berkata sambil tertawa, murid sejati keempat Kaisar Surgawi Xuanyuan tidak berhasil mencapai babak berikutnya. Saya ingin tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya untuk menantang Duan Lingtian sebelumnya. Berdasarkan kata-kata Zhang Tianyu, sepertinya dia lupa bahwa dia mirip dengan Tong Tu, murid sejati keempat Gongsun Xuanyuan, sebelum dimulainya pertempuran jenius di alam Devata. Pada saat itu, dia juga meremehkan Duan Lingtian dan memberitahu Wang Ting bahwa dia ingin menantang Duan Lingtian untuk berduel. Bab 3469, kuil judul yang tercela setelah putaran ketiga pertempuran para jenius di alam Devata berakhir, para jenius muda akan diberikan waktu 1 bulan untuk memulihkan diri sebelum dimulainya putaran keempat pertempuran para jenius di alam Devata. Selama putaran keempat, hanya 100 dari 300 peserta yang akan dipilih. Namun, tidak semua dari 100 peserta terpilih akan diberikan izin masuk ke ruang rahasia kuil judul. Hanya mereka yang berada di peringkat 30 besar yang akan diberikan akses ke ruang rahasia. Namun demikian, mereka yang berhasil masuk 100 besar tetapi tidak masuk 30 besar masih akan diberi hadiah besar. 30 jenius muda teratas akan ditentukan selama ronde kelima pertempuran jenius di alam Devata sementara 10 jenius muda teratas akan dipilih selama ronde ke-6 dan ke-7.
Battle of the Geniuses di alam Devata memiliki total 7 ronde. Dengan setiap putaran, jumlah jenius akan berkurang. Saat babak ketiga berakhir, banyak peserta mulai meninggalkan venue. Meskipun Feng Qing yang tidak meminta Duan Lingtian untuk tetap tinggal, dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Li dan Ling Jueyun, yang kembali ke rumah kayu masing-masing, sebelum dia pergi menemui Feng Qingyang. Dia sudah mengirim pesan ke Feng Qingyang, meminta Feng Qingyang untuk menunggunya. Oleh karena itu, Feng Qingyang tidak pergi dengan Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, dan sebagai gantinya menunggu Duan Lingtian. Segera setelah Duan Lingtian melihat Feng Qingyang, dia berkata dengan jujur, "Tuan, Wakil Kepala Kuil, Su Konghai, mengirimi saya pesan sebelumnya, meminta saya untuk membagikan dao pedang penghancur Anda kepada mereka." Duan Lingtian tahu ini adalah masalah sensitif, dan yang terbaik adalah memberitahu Feng Qingyang tentang hal itu. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan Feng Qingyang. Tidak peduli konsekuensinya, dia harus memberitahu Feng Qingyang tentang masalah ini. Namun, dia cukup terkejut ketika melihat ekspresi tenang Feng Qingyang setelah dia berbicara. Sebaliknya, Feng Qingyang bertanya dengan sadar, "Apa yang dia janjikan padamu sebagai imbalan untuk mengungkapkan dao pedang penghancur?" Duan Lingtian menjawab dengan jujur, dia berjanji bahwa kuil judul akan memperlakukan saya sama seperti mereka memperlakukan wakil kepala kuil atau mereka yang memiliki posisi yang sama atau lebih tinggi dan memberi saya akses ke ruang rahasia mereka. Betapa murah hati, senyum tipis muncul di wajah Feng Qingyang. "Tuan, mengapa Anda tidak tampak terkejut dengan ini?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak ada yang perlu dikejutkan," Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin, aku akan terkejut sebelum memasuki neraka Asura, salah satu tempat paling mematikan di alam Devata. Namun, setelah tugasku di neraka Asura, aku telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kuil judul." Duan Lingtian memandang Feng Qingyang dengan rasa ingin tahu, tidak dapat memahami apa yang dimaksud Feng Qingyang. "Ayo kembali ke tempatku, dan aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu," kata Feng Qingyang sebelum memimpin Duan Lingtian ke tempat di mana Ding Fu telah mengatur agar dia tinggal. Akomodasi Feng Qingyang terletak di tengah gunung di lembah yang tenang. Suara yang terdengar hanya suara kicau burung. Duan Lingtian duduk setelah Feng Qingyang memberi isyarat padanya untuk duduk. Kemudian, dia menatap Feng Qingyang diam-diam, menunggu Feng Qingyang berbicara. Setelah beberapa saat, Feng Qingyang berkata, "Saya percaya Anda pasti sudah menebak bahwa saya mengalami pertemuan kebetulan ketika saya berada di neraka Asura. Saya kebetulan menemukan tempat yang berisi pesan dari pembangkit tenaga listrik yang terlambat yang telah menciptakan dan memulai. Untuk memahami daonya sendiri." Jantung Duan Lingtian berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Feng Qingyang. Neraka Asura memang layak untuk reputasinya sebagai salah satu tempat paling mematikan di alam Devata. Bahkan seseorang yang telah menciptakan daonya sendiri tewas di sana. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang basis kultivasi orang itu. Bahkan jika dia setengah jalan untuk menjadi dewa, yang berarti kekuatannya sebanding dengan dewa perang bintang 9, dia masih akan mengalami kesulitan di neraka Asura. Dalam pesannya, orang itu mengatakan bahwa dia dipaksa masuk neraka Asura karena dia sedang diburu oleh para dewa di kuil judul. Feng Qingyang berkata, "Aku beruntung orang yang mengejarku saat itu melakukannya. Tidak mengikuti saya ke Asura neraka. Sayangnya, para dewa dari kuil judul mengejar orang itu ke neraka Asura. Kuil judul memburunya karena mereka ingin mendapatkan dao yang telah dia ciptakan. Ketika saya mengetahui tentang ini, saya tahu kuil judul mengingini dao yang diciptakan orang lain. Mereka berharap anggota mereka dapat membuat dao mereka sendiri dengan mempelajari dao orang lain." Setelah mendengar kata-kata Feng Qingyang, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa tuannya tidak terkejut sama sekali. Ternyata, tuannya telah lama mendambakan dao orang lain. Feng Qingyang melanjutkan berkata, "Biasanya, dao yang diciptakan adalah unik dan hampir tidak mungkin bagi seseorang yang menduplikasi dao untuk melampaui orang yang mereka salin daonya. Seseorang hanya dapat belajar membuat dao sendiri dengan memahami dasar-dasar dao orang lain. Sebuah contoh yang baik dari ini adalah Anda. Anda berhasil membuat Space Sword Dao setelah memahami dasar-dasar dari Destructive Sword Dao saya. Mereka yang telah bertarung denganku atau melihatku beraksi melalui mutiara gambar mengambang pasti akan merasakan pedang penghancur dao. Secara alami,
Mereka yang menyaksikan penampilan Anda sebelumnya dapat mengatakan bahwa Anda baru mulai mencoba memahami melalui dasar-dasar Dao saya sendiri. Bagaimana kuil judul tetap tidak tergerak? Mereka mungkin lebih tertarik pada pedang ruang angkasamu dibandingkan dengan pedang penghancurku. Lagi pula, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk menduplikasi jalur pedangku. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk memahami pedang Dao Anda karena Anda baru saja membuatnya. Oleh karena itu, saya pikir kuil judul hanya mendekati Anda untuk Dao Anda, bukan milik saya. Jika Anda sudah menguasai Dao Anda sendiri, kemungkinan mereka tidak akan begitu tertarik pada Anda. Duan Lingtian bermandikan keringat dingin setelah mendengar kata-kata Feng Qingyang. Dia mengira Su Konghai mendambakan pedang penghancur Dao milik tuannya, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Su Konghai mengejar Space Sword Dao-nya. Dia bisa membayangkan akibatnya jika dia mengkhianati tuannya saat itu. Jika dia mengkhianati tuannya, kuil judul tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Tanpa dukungan Feng Qingyang, dia akan mati di tangan kuil judul. Kuil judul tidak akan menyerah begitu saja, Feng Qingyang berkata, ketika saatnya tiba bagimu untuk memasuki ruang rahasia, aku akan menemanimu ke kuil judul. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat kembali. Mereka mungkin memenjarakan Anda dan menyiksa Anda untuk membuat Anda berbicara karena mereka tidak dapat membunuh Anda. Namun, begitu mereka mendapatkan Space Sword Dao Anda, mereka pasti tidak akan ragu untuk membunuh Anda. Mereka mungkin akan memfitnah Anda pada saat itu, mengatakan bahwa Anda mengkhianati saya dan mengungkapkan Dao saya, sehingga mereka dapat membenarkan membunuh Anda. Mereka bahkan akan mengirim seseorang yang telah menguasai Dao-mu untuk membuat kata-kata mereka lebih meyakinkan. Duan Lingtian semakin terkejut dengan kata-kata Feng Qingyang. Dia bertanya saat matanya berkilat dingin. Kuil judul benar-benar tercela. Mereka bahkan akan membungkuk begitu rendah. Kalau tidak, menurutmu bagaimana lagi mereka bertahan dalam ujian waktu di alam Devata sampai sekarang? Jika mereka penyanyang, mereka tidak akan bertahan sampai sekarang, kata Feng Qingyang. Duan Lingtian mengangguk. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kuil judul sudah ada sejak awal alam Devata. Tidak ada kekuatan yang memiliki sejarah lebih panjang dari kuil judul. Bahkan ada pepatah di alam Devata tentang bagaimana sejarah kuil judul seperti sejarah semua alam Devata. Memang, itu tidak berlebihan. Kali ini, pasti ada seorang jenius muda yang luar biasa yang mewakili kuil judul selama pertempuran para jenius di alam Devata. Saya menduga bahwa jenius muda setidaknya sekuat Dewa Perang Bintang 6 karena kuil judul bersedia menawarkan buah surgawi elemen meledak sebagai hadiah. Namun, saya tidak tahu siapa jenius muda itu. Selain Anda, Ling Jueyun, dan beberapa jenius muda lainnya, tidak ada yang menunjukkan kekuatan lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 3. Bahkan murid sejati ketiga Kaisar Surgawi Xuanyuan, Yu Dongfang, hanya menunjukkan kekuatan Dewa Perang Bintang 2 sejauh ini ketika dia diduga lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 4. Saya mengatakan ini untuk mengingatkan Anda bahwa apa yang telah kita lihat dari para jenius muda sejauh ini hanyalah puncak gunung es, semua orang masih dengan hati-hati menyembunyikan kekuatan mereka. Meskipun kamu kuat, kamu tidak boleh ceroboh. Jika tidak, itu akan menjadi kehancuranmu. Feng Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Duan Lingtian, dia khawatir Duan Lingtian akan ceroboh. Tuan, saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk dengan tulus. Pada saat yang sama, darahnya mulai mendidih ketika dia memikirkan tentang jenius muda yang mewakili kuil judul yang setidaknya sekuat Dewa Perang Bintang 6. Bab 3470, 4 Tahu Surga dan Bumi. Setelah mengetahui sifat sebenarnya dari kuil judul, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan khawatir saat dia berjalan kembali ke rumah kayunya. Ketika dia mengingat kembali janji-janji yang dibuat Su Konghai, wakil master kuil dari kuil judul utama, sebelumnya, dia menyadari itu semua adalah janji kosong untuk memikatnya agar mengkhianati tuannya dan bergabung dengan kuil judul. Segera setelah dia mengungkapkan Dao pedang penghancur milik tuannya dan pedang luar angkasa Dao miliknya ke kuil judul, mereka akan membunuhnya dan berbohong kepada publik bahwa mereka melakukannya hanya demi tuannya. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengirim salah satu anggota mereka untuk menampilkan Dao Feng Qing yang untuk meyakinkan massa akan kebohongan mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan Feng Qing yang untuk membalaskan dendamnya pada saat itu bahkan jika Feng Qing yang mengetahui rahasia kebenarannya. Di sisi lain, jika dia tidak menyerah pada kuil judul, mereka akan memenjarakannya dan menyiksanya.
Dengan kekuatan yang sejarahnya sepanjang alam Devata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikannya dari dunia. Bahkan tuannya, Feng Qingyang, tidak akan bisa menemukannya. Bahkan jika Feng Qing yang menemukannya, kecuali Feng Qing yang memiliki bukti mutlak bahwa mereka memenjarakannya, Feng Qing yang tidak dapat dengan mudah bergerak melawan kuil judul. Duan Lingtian berpikir dalam hati, sampai aku cukup kuat, aku tidak bisa pergi ke kuil judul kecuali Tuan menemaniku di sana. Duan Lingtian tidak tinggal di rumah kayunya. Dia telah mengirim pesan ke Wei Qi, murid sejati Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, meminta Wei Qi untuk mencarikannya tempat terpencil dan luas di mana dia bisa berlatih pedang luar angkasa Dao. Saudara muda Duan, tidak ada yang akan mengganggu Anda di sini. Wei Qi tersenyum pada Duan Lingtian dan berkata, jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada hal lain yang perlu Anda bantu. Aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Terima kasih, kakak senior Wei Qi, kata Duan Lingtian penuh terima kasih. Duan Lingtian telah memberitahu Feng Qing yang tentang keberadaannya juga. Meskipun Feng Qing yang telah meninggalkan tanda surgawi padanya, dia tidak yakin apakah kuil judul mengetahui metode untuk membuat tanda surgawi tidak berguna. Ketika Feng Qing yang mendengar tentang kekhawatiran Duan Lingtian, dia menjawab, geli, kamu terlalu banyak berpikir. Saya telah menempatkan sebagian kecil dari jiwa surgawi saya ke dalam tanda surgawi. Jika terjadi sesuatu, saya akan langsung diperingatkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat mengganggu atau meniadakan efek tanda surgawi. Meskipun ada beberapa formasi kuno dan formasi divine yang mampu mengganggu tanda divine, mereka tidak dapat mempengaruhi interlink divine pebble yang saya berikan sebagai tindakan pencegahan. Sebelum meninggalkan Solitary Destructive Heaven, Feng Qing yang telah memberi Duan Lingtian kerikil seukuran ibu jari hitam legam. Kerikil itu diukir dengan pola yang rumit dan tampak misterius. Pada saat itu, Feng Qing yang hanya memberitahunya bahwa mereka bisa berkomunikasi melalui kerikil seperti mutiara jiwa. Feng Qing yang tidak mengatakan bahwa nama kerikil itu adalah Interlink Divine Pebble. Berdasarkan namanya, sudah jelas bahwa kerikil bukanlah barang biasa. Duan Lingtian mengeluarkan kerikil dan bertanya, Tuan, kerikil surgawi Interlink pasti luar biasa, kan? Aku mendapatkannya dari Asura Hell. Itu milik dewa yang sudah mati. Dia memiliki banyak Interlink Divine Pebbles, tapi pasangan yang saya peroleh ini adalah satu-satunya yang berfungsi, kata Feng Qingyang. Dia punya kerikil lain. Mata Duan Lingtian berbinar. Bukankah ini berarti yang tidak bisa digunakan itu milik keluarga atau temannya? Tidak bisakah kita membangun hubungan yang baik dengan mereka yang berasal dari alam dewa? Kemungkinan besar. Feng Qingyang mengangguk. Interlink Divine Pebbles mirip dengan Communication Celestial Jimat. Mereka hanya bekerja ketika kedua belah pihak berada di ranah yang sama. Agar kita dapat menghubungi keluarga atau teman-temannya, kita harus berada di alam yang sama. Namun, bahkan jika saya memiliki kesempatan untuk menggunakan kerikil, saya tidak akan mencoba membangun hubungan dengan dewa-dewa itu. Ada kemungkinan itu akan berakhir dengan bencana. Yang terbaik adalah mengandalkan diri kita sendiri untuk sukses daripada terus-menerus mengandalkan orang lain. Jika Anda terlalu mengandalkan orang lain, itu hanya akan menyebabkan kejatuhan Anda. Duan Lingtian mengangguk. Dia secara alami memahami kata-kata Feng Qingyang. Bahkan jika dia bisa menghubungi keluarga atau teman dewa yang sudah mati, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Siapa yang tahu pembangkit tenaga listrik seperti apa yang mungkin dia temui? Tidak masalah jika mereka adalah orang baik, tetapi akan menjadi bencana jika dia bertemu dengan mereka yang berniat buruk. Ada juga kemungkinan bahwa keluarga dan teman-teman dewa yang telah meninggal mungkin tidak mendengarkan penjelasannya dan menyalahkannya atas kematian dewa tersebut. Terima kasih, Tuan, Duan Lingtian akhirnya berkata. Dia merasakan kehangatan menyelimuti hatinya setelah mendengarkan penjelasan Feng Qingyang. Bagaimanapun, Feng Qingyang telah memberinya setengah dari Interlink Divine Pebble. Teruslah pahami Space Sword Daomu. Aku berharap bisa melihat peningkatan besar dalam kekuatanmu selama ronde mendatang, jawab Feng Qingyang. Dia tidak lagi membalas pesan Duan Lingtian setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, Duan Lingtian mengosongkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan mulai berlatih dan mempelajari Space Sword Dao-nya. Kadang-kadang, dia terlihat bergerak secepat angin saat dia berlatih teknik pedangnya. Namun, sebagian besar waktu,
dia bisa terlihat tidur saat dia memahami hukum ruang angkasa melalui ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi untuk lebih memasukkan kedalaman ke dalam teknik pedangnya. Pada akhirnya, kemajuannya selama 1 bulan ini sangat melampaui kemajuannya ketika dia berada di Solitaire Destructive Heaven. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu karena tekanan dari kuil judul sehingga dia berkembang begitu cepat. Terlepas dari alasannya, bisa maju adalah hal yang baik. Babak keempat dari pertempuran para jenius akan dimulai besok, aku harus kembali ke rumah kayu hari ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ketika dia kembali ke rumah kayunya, dia tidak melanjutkan bercocok tanam. Sebagai gantinya, dia membawa kompas formasi untuk menyembunyikan auranya sebelum dia membuka dunia kecilnya untuk berkomunikasi dengan air suci pembersihan dunia, yang merupakan salah satu dari 5 elemen surgawi. Sister Water, karena saya dapat memasukkan kedalaman hukum ruang ke dalam teknik pedang saya untuk membuat pedang dao saya sendiri, apakah mungkin untuk juga membuat dao lain menggunakan metode yang sama? Selama sebulan terakhir, ketika Duan Lingtian memahami Space Sword Dao-nya, dia menemukan pemahamannya tentang hukum ruang telah meningkat pesat juga. Meskipun dia tidak berhasil menggabungkan kedalaman lagi, dia merasa seperti dia bisa mengendalikan ruang di sekitarnya. Tentu saja Anda bisa. Duan Lingtian telah memutuskan untuk berbicara dengan air suci pembersihan dunia tentang masalah ini karena itu adalah yang paling berpengetahuan di antara 5 elemen surgawi. Bagaimanapun, tuan rumah sebelumnya adalah pohon kehidupan di alam para dewa. Jika alam dewa itu tidak dihancurkan, itu tidak akan datang ke alam dewata. Saya yakin Anda tahu ada berbagai Tao, mereka tidak hanya terbatas pada Sword Daos, Saber Daos, atau Spear Daos. Di alam dewa dan alam devata, senjata Dao hanyalah salah satu dari banyak Tao. Ada Mastery Dao, The Limitless Dao, dan Devouring Dao, kata World Cleansing Divine Water, secara kolektif, mereka dikenal sebagai 4 Tao surga dan bumi. 4 Tao surga dan bumi. Apa itu Devouring Dao? Duan Lingtian secara naluriah bertanya saat matanya bersinar. Dia mengingat taktik devouring dasar yang telah dia kuasai di masa lalu dan taktik devouring tingkat lanjut, yang dikuasai Kaisar Surgawi dari surga purba. Berdasarkan kata-kata tuannya, taktik devouring tingkat lanjut tidak hanya dapat melahap energi roh langit dan bumi, tetapi juga bisa melahap energi asal surgawi lawannya dan energi dari hukum juga. The Devouring Dao sangat kuat. Itu bisa melahap segala jenis energi dan mengubahnya menjadi serangan. World Cleansing Divine Water berkata, mereka yang telah menguasai atau menciptakan Devouring Dao sangat kuat. Anda harus ekstra hati-hati saat bertarung dengan lawan seperti ini. Jika tidak, energi Anda akan digunakan untuk melawan Anda jika Anda ceroboh. Tak perlu dikatakan, Devouring Dao sulit dikuasai. Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Kaisar Surgawi dari surga purba, Ding Fu, telah memahami atau menciptakan Dao Devouring. Bagaimana dengan Dao tanpa batas? Duan Lingtian bertanya. Dao tanpa batas menandakan energi tanpa batas. Tidak hanya energi asal surgawi seseorang yang tampak tidak terbatas, tetapi bahkan energi jiwa seseorang tampaknya tidak terbatas. The Limitless Dao juga meningkatkan energi seseorang, menekan lawan. Seseorang dapat dengan mudah mengalahkan lawannya setelah waktu yang melelahkan. Secara alami, ini hanya ilusi, bagaimana energi bisa tak terbatas. Namun, ilusi tekanan dari Dao tanpa batas lebih menakutkan daripada formasi ilusi manapun. Jika tidak, itu tidak akan menjadi bagian dari 4 Tao surga dan bumi. Air suci pembersihan dunia menjelaskan. Duan Lingtian mengangguk. Sepertinya Dao tanpa batas seperti Dao ilusi. Namun, bahkan jika seseorang tahu itu adalah sebuah ilusi, masih akan sulit untuk melepaskan diri dari efeknya. Bagaimana dengan penguasaan Dao? Duan Lingtian bertanya saat jantungnya mulai berdebar kencang di dadanya. Lagi pula, berdasarkan pengalamannya baru-baru ini di mana dia merasa seolah-olah dia bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya dalam radius tertentu, dia punya perasaan bahwa dia akhirnya akan dituntun ke Mastery Dao. Ada banyak jenis penguasaan Dao yang terkait erat dengan hukum utama. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian semakin yakin bahwa dia memiliki kesempatan untuk menciptakan Mastery Dao.